Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, jadi Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi. Dia yang memberikan nafas dan hidup. Tidak dilayani kalau Yesus dilayani. Oke. Jadi kalau kamu beriman, jangan buang akal, ikutkan akal. Selaraskan akal dengan iman, sama-sama seiring. Ya, apa landasan imanmu? Tentu Bible. Coba buka Bible mengatakan Allah itu adalah, sebentar Bang. Kalau Allah di Bible mengatakan Allah itu adalah Tuhan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan. Nah, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah ini yang menjadikan bumi dengan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi jangan kau pisah-pisahkan Allah dengan Tuhan. Kau mengimani Yesus itu Tuhan. Bunda, gini aja deh. Oke, memang situ tertera Allah menjadikan bumi dan segala isinya. Coba deh merujuk ke Matius 28 ayat 18. Coba ini iya. Jadi lanjut. Iya, lanjut Bang, lanjut. Ia adalah Tuhan. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Berarti Allah ini merujuk kepada Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Iya Bunda, berarti maksudku gini. Jangan kau pisahkan ya Allah dengan Tuhan ya. Bunda kan memiliki dua device nih. Nah, sekarang saya minta tolong bukakan dulu Matius 28 ayat 18. Itu aja dulu. Jangan kau lompat-lompat kodo. Di sini penjelasannya. Allah ini berarti Allah itu adalah Tuhan ya. Nih. Ia yang adalah Tuhan, yang dibahas di atas Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia, juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Dia yang memberikan nafas dan hidup dan segala sesuatu kepada semua orang. Inilah Allah. Iya Bunda, betul. Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Makanya saya bilang, itu ada jawabannya di dalam Matius 28 ayat 18. Ini Yesus juga berkata, makanya minta tolong saya dibukakan berarti dulu. Bibalmu saling tendang menendang, sundul menyundul. Iya, memang saling tendang menendang, saling memukul-memukul, gak apa-apa. Saling smackdown juga gak apa-apa. Tapi saya minta tolong bukakan dulu Matius 28 ayat 18. Ya Allah ya Rabbi. Iya, gak apa-apa. Aduh, biar dia disadarkan ini, masih bisa diselamatkan ini Bang ini. Masya Allah. Iya, siapa tahu saya dapat hidayah ya kan. Makanya buka Bunda dulu Matius 28 ayat 18, minta tolong karena Bunda kan memiliki satu device lagi nih. Lah, Bang. Kenapa lanjut dulu? Ada gurunda. Oh iya siap. Biar dia diselamatkan dulu nih Bang ini, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan nih Bang Nefilim. Dia baik orangnya diskusi. Padahal enak tadi loh, Bunda ada satu device lagi. Nah, saya kan kemampuan saya terbatas Bang tentang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurundaku. Besari host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, semangat ada malam. Ada pasien ini, perlu diluruskan pasien. Oh iya, saya sempat mendengarkan tadi Matius berapa tadi Bang? Matius 28 ayat 18. Kepada aku diberikan ya, didomi ya. Iya, Indomie. Betul. Bukan Indomie, didomi dalam bahasa Yunani, didomi itu diberikan. Jadi gini, kalau kita menyadari bahwa Yesus itu adalah manusia yang kemudian diberikan kuasa, berarti dia bukan pencipta karena dia diberikan kuasa, kan gitu poinnya. Ya kan? Nah, segala sesuatu yang diberikan, maka itu berarti bukan dia sang pemberi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika sosok manusia yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi penopang keselamatan manusia itu justru dijadikan sebagai Tuhan. Kekeliruannya itu di situ. Jadi kalau di dalam Matius 28 nomor 18, kepada aku diberikan kuasa di bumi, diberikan kuasa kemudian di surga, maka sejatinya kita harus menjadikan orang ini sebagai pemimpin, sebagai pengayom kita, sebagai
eh, ikon dalam beriman, dalam arti kata bahwa kita jadikan dia sebagai panduan. Apa sih yang ditunjukkan orang yang hebat ini? Dia diberi kuasa di dunia. Apa yang menjadi titahnya? Itu didengarkan supaya kita mendapatkan apa yang menjadi wewenang dia yang berasal dari Sang Pemberi. Jangan justru kita sudah menyadari dia diberi kuasa, tapi justru kita bertentangan sama dia yang diberi kuasa ini. Kalau dia diberi kuasa kemudian lantas kuasa yang Tuhan berikan ke dia adalah bisa menggolongkan orang masuk kepada golongan yang diselamatkan dan bisa juga mengelompokkan orang masuk ke dalam orang yang tidak diselamatkan, maka cari cara bagaimana kita bisa mendekati orang tersebut. Cari cara bagaimana kita bisa mencari jati diri pada orang tersebut agar supaya beliau mengangkat kita, membawa kita kepada keselamatan. Jangan justru membuat dia marah, jangan justru membuat dia murka. Karena kenapa? Beliau ini sudah memberikan solusi yang sangat akurat bagi kita yang berakal. Apa itu? Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan, firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya sebagai oknum yang diberi kuasa dari pencipta langit dan bumi, mari kita dudukkan perkataan-perkataan beliau itu sebagai koridor di dalam beragama, di mana firman itu diterima dan disampaikan pada saat beliau menjadi nabi dan rasul kepada Bani Israel. Jangan dengarkan yang lain, karena dia yang diberi kuasa, bukan yang lain. Dia yang diberi kuasa untuk bagaimana manusia itu menapaki jalan menuju kepada pencipta kita. Aku diberi kuasa, oke. Sebagai oknum yang diberi kuasa, seperti apa caranya supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Apa yang bisa kamu ajarkan kepadaku? Jangan mendengarkan ajaran orang yang tidak diberi kuasa. Langsung ke intinya. Gitu loh Bang. Gini Bang Jum. Iya, silakan. Oke, memang perkataan abang itu semuanya benar, saya akui. Oke, ini tadi ada relasinya sama pernyataan Bunda Rahma, ya kan? Bunda Rahma juga mengatakan seperti ini, ya. Kenapa kalian menyembah Yesus, tetapi Bapa tidak kalian sembah? Yang notabene-nya itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, ya kan? Jadi gini Bang, abang pernah nggak dibaca di kitab Keluaran, itu ada namanya, itu tabut perjanjian Bang. Itu aja lebih simpelnya. Itu Bang, tabut perjanjian ini simbol kemuliaan Allah ada di dalamnya, oke? Ketika itu dipegang bangsa Palestina, dipegang bangsa Mesir, itu jadi kutuk bagi mereka Bang. Nah, disinilah awalnya Bang. Allah orang Israel itu tidak menginginkan bangsa lain Bang. Hanya kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Bang. Bahkan nih melalui Musa, ketika mereka menahan Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka dikutuk 10 tulah itu. Nah, jadi kenapa yang notabene-nya Yesus ini adalah utusan, oke. Dikatakan nabi juga di dalam kitab Markus, Yesus dikatakan nabi, oke, ya. Dikatakan juga dia hamba Allah, oke, ya. Kenapa itu kami jalankan Bang? Kenapa dia kami tuhankan? Karena ada 3 Bang. Yang pertama, kami bukan Bani Israel yang tidak menjalankan hukum Taurat beserta isinya. Oke, yang kedua, kami tidak mengetahui apa Tuhan itu sebenarnya. Oke, apakah dulu saya nenek moyang saya ateis atau segala macam? Saya tidak tahu. Yang ketiga Bang, karena itulah pengajarannya. Ya, no mention dengan Martin Luther ke Indonesia, itulah sosok besarnya yang saya tahu. Oke, jadi gini Bang, di dalam perjanjian baru itu Bang, hanya ada 1 ayat yang dominan Bang, yang menjalankan keselamatan bangsa lain kepada bangsa lain, ya kan? Dulu kan saya katakan kepada bangsa lain itu kan di perjanjian lama tidak ada jalan keselamatan diberikan Allah kepada bangsa itu. Kata Yesus seperti ini Bang, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikanlah mereka muridku. Yang kedua dikatakan, ya, ada juga kepadaku domba-domba lain di luar kandang ini, mereka juga harus kutuntun menjadi satu Bapa. Itulah alasannya Bang. Makanya ya banyak orang yang menciptakan konspirasi, ya. Yesus aja disunat, Yesus aja nggak makan babi. Kenapa kalian makan babi? Gini segala macam.
Itu sudah ada tertulis di dalam Kisah para Rasul 15 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ dilarang ya, apa yang boleh dimakan, tetapi satu dilarangannya, jangan kamu makan darah. Itu aja, Bang. Oke, silakan, Bang. Ya, baik, saudara saya. Jadi gini, kalau kita menganggap bahwasanya jalan yang kita tempuh ini sudah benar, maka tentu kita bisa menunjukkan data akuratnya. Jangan sampai kita berada pada satu jalan yang justru bertentangan dengan ajaran yang kita anggap sebagai oknum yang kita ikutin. Kalau saudara berpacu kepada pernyataan Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid, baptislah di dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Itu nggak ada yang salah di situ, nggak ada yang salah di situ. Yang salah kemudian ketika perintah baptis itu diilustrasikan, diartikan, dimaknai, diajarkan, dipahami, Tuhankanlah tiga ini. Kalau dibaptis tidak masalah, tetapi dudukkan oknum tiga ini pada dudukan yang sesungguhnya. Jangan disetarakan satu sama lain. Kenapa? Satu aja yang Tuhan di antara tiga itu. Yang dua ini cuman makhluk. Jangan justru tiga-tiganya dituhankan. Anda diperintahkan dibaptis. Baptis dalam nama Tuhan, yang orang Yahudi katakan Hasem, yang mereka sebut sebagai Bapa, Elohim. Baptis dalam nama Dia, bahwa Dia adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi, yang mengutus kemudian utusannya bernama Yesus, dan Yesus kemudian itu diberi kekuatan dan tanda-tanda serta mukjizat, dan dibarengi dengan pendampingan Roh Kudus, yaitu malaikat. Dudukkan ketiga-tiganya pada tempat yang seharusnya. Jangan disetarakan. Silakan aja Anda dibaptis, ikrar Anda kemudian ditobatkan yang tadinya tidak bertuhan menjadi bertuhan. Tapi Tuhan itu adalah satu-satunya yang datang kepada Bani Israel, yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-He, yang mereka sebut Hasem, yang umat Islam sebut dengan sebutan Allah. Itu satu-satunya Tuhan. Dudukkan kemudian Isa sebagai nabi, dudukkan kemudian Roh Kudus itu sebagai malaikat yang mengajarkan segala firman kepada para nabi. Jangan justru tiga-tiganya dianggap setara. Meskipun kemudian tidak ada kekuatan, tidak ada orang cerdas di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa tiga-tiganya itu adalah setara, atau tiga-tiganya adalah satu hakikat, atau tiga-tiganya satu pribadi. Gak ada. Sehebat apapun orang tersebut, secanggih apapun alat yang digunakan, pasti yang mereka gunakan hanyalah akal-akalan, doktrin dan dogma yang bertentangan dengan data dalil. Silakan Anda percayai tiga oknum ini, tapi satu. Tidak berkata-kata dari diriku sendiri, berarti dia bukan sang Tuhan. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kemana perginya beliau ini? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Hanya penyampai firman. Jangan dituhankan, tapi dudukkan dia sebagai perantara, yaitu Tuhan tidak bisa langsung turun ke bumi, sehingga dia mengutus utusannya, yaitu Nabi Yesus. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh yang kepadanya segala sesuatu Tuhan sampaikan untuk disampaikan kepada utusannya. Yohanes 16 nomor 14. Dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Siapa itu? Roh Kudus. Dia tidak berkata-kata dari dirinya. Yang didengarkan dari Tuhan itulah yang disampaikan. Berarti kedudukan Yesus dan Roh Kudus itu sama. Sama-sama corong penyampai firman yang mendengarkan kemudian ultimatum dari Tuhan. Jadi bukan sebagai Tuhan mereka berdua ini, bukan. Hanya sebagai perantara. Gini Seperti ya, itu Bang, silakan.
Oke bang, kalaupun memang narasi abang seperti itu, Yesus hanyalah nabi, Yesus adalah penyampai firman dan segala macam, ya. Kita tidak berhak menyampaikan seperti itu bang. Kenapa saya bilang tidak berhak? Oke, di dalam kisah para rasul bang, itu notabene rasul-rasul ini yang memang satu masa dengan Yesus dan pernah mendengarkan ajaran Yesus. Oke, apa yang diajarkan Petrus, Paulus, Barnabas, Yohanes dan segala macam itu yang diikuti bang. Makanya dikatakan ada konsili-konsili, ya betul. Nah, tadi narasi abang mengatakan ya di dalam Tritunggal ini ya kan, ya itu sepertinya abang mengatakan sembahlah Allah ini, ya kan? Karena notabene-nya Yesus ini adalah penyampai firman, seperti itu kan bang? Nah, jadi gini bang, kan sudah saya sampaikan kepada tadi bang sama abang, Allah ini yang menciptakan langit dan bumi ini tidak berkenan kepada bangsa lain bang. Walaupun saya ini menjalankan hukum Taurat nih. Saya tidak membunuh, saya tidak kulit katan saya dipotong atau disunat, itu tidak bisa bang. KTP saya masih di Indonesia. Ada perumpamaan tadi yang saya bahas dengan Bang Dalbo, ya ada anjing ya dengan anak tuannya. Kami ini bang hanya mendapatkan remah-remah di antara keselamatan itu, memang betul. Makanya Yesus pergi, kan awalnya dikatakan seperti ini, ya. Dia diutus kepada domba yang hilang di Bani Israel. Itu dulu konteks pertamanya, oke? Karena banyak memang orang Israel ini tersesat jauh, makanya dikatakan hilang, ya kan? Terus ada ayat selanjutnya mengatakan bang, ayat yang lain. Ada juga padaku domba-domba lain di luar kandang ini, mereka juga harus dituntun. Bayangkan abang lah domba yang tidak kawanannya bang, harus dituntun juga bang. Itulah keselamatannya bang. Makanya saya bilang, katakan ya, kita tidak berhak mengatakan Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah nabi, sembahlah Allah. Itu tidak hak kita bang. Karena penjabarannya itu semua bang sudah ada pada rasul bang. Kenapa Paulus, Petrus segala macam mengajarkan Yesus itu sebagai ini. Itu aja yang kami jalankan bang. Kita ini hidup di tahun 2000-an, kami ini notabene Kristen ini, kami hanya mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Itulah aja bang. Sekian. Oke, jadi gini saudaraku ya. Satu kesyukuran saya ketika saudara sudah mengakui bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tapi cakupan kurikulum pengajaran Yesus itu, kalau Anda belajar, tidak ada sedikit pun, secuil pun, bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, nilai itu kemudian bergeser ketika kemudian Anda menjadikan diri Anda sebagai remah-remah, pemakan sampah, gogok, ya, atau budak dari majikan. Anda mendudukkan diri Anda, itu salah. Anda jauh lebih mulia dari mereka. Anda jauh lebih mulia. Mereka adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Mereka orang tegar tengkuk. Anda ingin memperbudak diri Anda, keliru besar. Kedudukan Anda jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka bangsa pilihan, tetapi mereka juga dikutuk. Anda belum pernah dikutuk oleh Tuhan. Bangsa Anda belum pernah dikutuk oleh Tuhan. Mereka dikutuk oleh Tuhan. Coba Anda baca kemudian Yehezkiel 5. Baca Yesaya 11, Yesaya 1. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Lantas Anda kemudian ingin ingin merendahkan diri kepada bangsa yang tegar tengkuk. Sedangkan Yesus datang, coba Anda baca dalam Yohanes 7. Orang banyak ini kemudian yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Anda ingin menjadi orang yang lebih rendah dari orang yang dikutuk. Kalau saya jadi Anda, saya tinggalkan. Yang kedua, di dalam Matius 23, coba Anda lihat. Kalian wahai keturunan ular beludak, kalian wahai guguk, wahai penyesat. Coba Anda lihat itu. Antikristus itu jelas mereka. Mereka membantai Yesus. Kemudian Anda ingin menjadi penerus mereka. Kalau saya jadi Anda, saya nggak mau. Apa yang Anda cari ketika kemudian Tuhan datang kepada mereka? Lalu kemudian Tuhan murka kepada mereka. Lantas Anda mengatakan, saya adalah domba di luar Bani Israel. Bung, coba sekali-kali kita belajar itu pakai insting, yang mana topang yang kita gunakan adalah akal. Di dalam Yeremia 50:17, Yeremia 23, nomor 2, nomor 3, nomor 8. Anda baca di sana.
Yang dimaksud domba kambing itu adalah Bani Israel. Yang dimaksud domba yang berserak keluar ke penjuru bumi itu adalah tetap ada Bani Yakub. Masih ada juga domba-dombaku di luar. Bukan Anda. Anda bukan domba. Anda adalah singa. Jangan Anda rendahkan diri Anda. Apalagi Anda mengatakan saya adalah pemakan sampah. Jangan. Jangan. Yang mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa. Orang nggak dilihat bangsanya, nggak dilihat sukunya, nggak dilihat negaranya apa, nggak dilihat dia berasal dari wilayah mana, enggak. Tuhan melihat ketakwaan kita. Coba lihat sekali lagi. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Saudaraku bukan Bani Yakub. Anda baca Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Anda bukan Bani Yakub. Kenapa harus merendahkan diri? Sejauh apa mereka? Dulu memang Tuhan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ma'idah Anda baca dari ayat pertama sampai ayat 16, memang mereka adalah orang pilihan. Betul. Tetapi mereka kemudian membuat Allah itu murka, membuat pencipta kita itu marah. Sehingga apa yang terjadi kemudian, Yehezkiel 5, Anda lihat bagaimana mereka dibuat tercemar secemar-cemarnya. Dulu mereka orang pilihan. Al-Quran mengakui itu. Allah mengatakan, inni ma'akum, aku yang memilih kalian, aku bersama dengan kalian. Tetapi ternyata datang Nabi Abraham kepada mereka, keturunannya kemudian datang kepada mereka. Bahkan Nabi Musa, Bung, memperlihatkan kurang apa lagi mukjizat yang datang pada mereka. Musa minta, ya Rob, turunkan makanan dari langit, sebab umatku minta bukti. Turun makanan dari langit. Ya Rob, belah lautan ini, umatku ingin melihat bukti. Dibelah lautan itu. Kurang apa lagi? Bahkan Musa diperintahkan membuat patung tembaga ular untuk menyembuhkan mereka yang tersengat ular. Dibuatlah patung, hanya menatap patung, sembuh seketika mereka. Kurang apa lagi? Tetapi mereka ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dihina, direndahkan, dicemooh, dinistakan, dikucilkan dan seterusnya. Bahkan hari ini mereka membuat kitab yang disebut Talmud, menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu direndahkan serendah-rendahnya. Lantas Anda datang gitu, biarlah saya pemakan sampah. Wow, ada sebuah pengajaran, Bung. Kalau Anda punya Bible, tolong buka Bible Anda sekarang. Saya tidak mengambil perjanjian lama. Buka Kisah Para Rasul 3 nomor 23 sampai 22 sampai 23 Anda baca. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsa kita. Siapa nabi itu coba? Nabi yang mana yang dimaksud? Maka orang kemudian setelah datang nabi itu, wajib hukumnya untuk ikut kepada nabi tersebut. Jangan justru menjadi pemakan remah-remah. Jangan. Kita bukan domba. Kita bukan domba. Domba itu Bani Israel, Bani Yakub. Kita bukan domba. Kita ini singa. Maka kita harus melahap domba, karena kita adalah singa. Bukan justru kita menjadi guguk bagi mereka. Jangan. Anda baca kitab saudara deh, Kisah Para Rasul 3. Kalau Anda tidak mampu kemudian mengungkap siapa yang ada di dalam Ulangan 18 sampai Ulangan 20, silakan Anda pakai kitab Perjanjian Baru. Siapa Kisah Para Rasul 3 di situ yang diterangkan? Bukankah dalam kitab Nabi Musa diterangkan bahwa Tuhan akan membangkitkan nabi di antara saudara-saudara Bani Israel? Siapa saudara dari Bani Israel? Bani Ismail. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut yang diterima dari Tuhan, maka dia akan dilenyapkan dari bangsa kita. Kok jadinya pengikut Anda jadi pengikut orang Farisi? Anda justru jadi orang ahli Taurat, sementara Yesus mengutuk mereka. Coba Anda baca Matius 23 secara satu perikop. Angkatan ini, semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Berarti pendiri-pendiri agama Anda, itulah yang dikutuk oleh Yesus. Lantas kemudian Anda jadikan itu sebagai acuan. Satu lagi terakhir sebelum Anda tanggapi. Anda coba lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan sampai ke Arab, sampai ke Damsyik. Dia melakukan perjalanan darat laut untuk kemudian mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Anda mau?
dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sekarang pertanyaannya adalah, ahli Taurat orang Farisi mana yang nyebrang lautan mendirikan sebuah agama di luar Yahudi? Dan apa nama agama itu? Saya bocorkan. Orang Farisi itu namanya Paulus, agama yang didirikan itu namanya Kristen. Dan Anda mau menjadi 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka? Kalau saya nggak mau, saya lebih baik ikut kepada Nabi yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 16, nomor 16 nomor 7 sampai nomor 15. Seorang nabi akan datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Tak ada nabi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, tidak ada. Pengajar-pengajar yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus itu hanya ada satu. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya tantang seluruh orang Kristen di Indonesia, kita buktikan siapa yang memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel. 6, ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang-orang yang terkemuka, tokoh-tokoh pendiri agama Kristen atau sekte Nasrani, kata orang Yahudi, yaitu Kristen, yang bisa menandingi bagaimana Nabi Muhammad SAW memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Mari kita tanding. Apakah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kalau mereka bersatu melawan seorang Nabi Muhammad SAW, kemudian kita dudukkan perkara Yesus, siapa yang memuliakan di antara orang ini, antara Nabi Muhammad atau ke-7 orang tadi, maka saya jamin tidak akan ada orang Kristen yang mampu menunjukkan itu. Hanya ada satu, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan saudaraku, saya bernapas dulu ya, silakan. Oke, janggal dari statement Abang Juma ini. Oke, katakan di situ dikatakan narasinya adalah Nabi Muhammad banyak. Gini deh, secara logik dulu kita pakai. Ya, itu dikatakan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti Abraham dan anaknya dan Ismail. Tapi disebutkan di sini Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu dulu abang kita. Suaranya putus-putus, sinyalnya mungkin kurang baik. Aman. Cek aman. Masih putus-putus. Itu sinyalnya merah, Bang. Duh, gimana lah? Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Oke, gini Bang. Kan tadi Bang Zuma mengatakan, ya, itu katanya Nabi Muhammad. Ini kan di sini kan Bang Zuma dikatakan di sini. Ini only Bible aja ya. Aku tidak mau ambil kitab yang lain ya. Gini, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub nih. Abraham mempunyai 2 anak. Ismail dulu yang tertua, ya kan, dan Ishak. Tetapi yang disebutkan di sini Bang, keturunan Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, Yakub inilah nanti cikal bakalnya jadi Israel. Itu dulu perlu kita pahami, oke? Jadi tidak ada kaitannya di sini Bang. Antara Muhammad Arab pun tidak ada, sesuai only kitab ini ya. Karena dikatakan di sini Abraham, Ishak, dan Yakub. Kecuali dikatakan Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Kecuali dibilang seperti itu, pasti ada, oke? Yang kedua, yang akan tentang remah-remah ini, ya, Bang. Abang tahu nggak? Kami itu tidak disebut sebagai singa-singa Yehuda atau domba-domba, tidak ada di situ, Bang. Ataupun ayatnya tidak ada mengatakan itu, Bang. Bahkan dikatakan seperti ini, domba dari antara Israel, dikatakan seperti itu, Bang. Ya, kami ini luar bangsa Israel tidak terhitung Bang. Apapun itu, apapun seluk-beluknya tidak dikatakan Bang. Oke, keselamatan tidak ada di antara bangsa-bangsa Israel. Di luar bangsa Israel, maaf, di luar bangsa Israel. Ya, makanya dikatakan abang tadi betul. Israel itu ada yang dikutuk, betul. Diberkati juga ada, gitu loh. Jangan hanya ambil kutuknya, diberkatnya dulu. Siapa yang menentang engkau, aku yang akan berperang melawan dia. Itu ada ayat-ayatnya Bang. Makanya sampai sekarang Israel itu berdiri karena ada itu, janji itu. Siapa yang berperang melawan engkau, aku akan melawan dia. Itu loh. Makanya saya bilang ya,
Di dalam perjanjian lama Bang Cuma, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada disebutkan. Bahkan ketika Yesus mengatakan baptislah mereka, jadikanlah mereka jadi muridku, itu tidak ada Yesus jalankan. Yesus tidak mengajarkan firman kepada bangsa lain. Tidak ada itu Bang. Tidak ada satu ayatnya pun. Bahkan hanya satu ayat yang mengatakan Yesus berbincang-bincang kepada wanita Samaria ketika dia menimba air. Gitu loh, di dalam perjalanan Yesus haus, ya kan? Murid-muridnya itu lagi pergi, gitu kan? Dia berbincang-bincang. Hanya itu Bang. Nah, di dalam kisah para rasul lah baru ada perjalanan Injili, ya kan? Ada Paulus lah yang paling kontras di sini, ya kan? Ada di Kolose, Galatia, Efesus dan segala macam. Hanya itu aja Bang. Makanya saya katakan kami ini mengambil remah gitu loh. Karena bangsa ini, bangsa yang di luar Israel ini tidak diperhitungkan sejak Tuhan menciptakan manusia dari Adam dan Hawa. Oke. Di zaman Nuh ada air bah musnah semua. Oke. Tinggallah di situ si Nuh ini dan beranak cucu memenuhi seluruh bumi. Oke, berarti kita masih keturunan Nuh. Ada Nuh di sini ya kan? Abraham ini, keturunan Abraham. Tetapi ingat Bang, ya, yang dijanjikan itu bukan dari Nuh ini, tetapi dari Yakub ini. Itu pucuknya Israel ini. Itu dulu yang kita perlu tahu. Makanya saya katakan di sini, Muhammad tidak diperhitungkan di sini Bang. Memang ada ayat mengatakan seperti ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oke, di kalangan Israel. Kenapa disebut di sini kalangan Israel? Karena bangsa lain tidak diperhitungkan. Itu loh. Waspadalah terhadap nabi palsu dan misius palsu. Oke lah, kita katakan Israel. Oke, sekian Bang. Oke, baik. Saya ingin tanya dari saudara. Kalau menggunakan Al-Quran, maka saudara tidak mungkin percaya. Sekali lagi saya katakan, coba Anda buka Kisah Para Rasul 3, nomor 22-23. Siapa yang disebut Nabi di sana? Yang sama seperti Musa, yang berasal dari saudara Bani Israel. Kan cuma dua tuh. Bani Israel, Bani Ismail. Kan cuma dua. Israel ini kan Yakub. Berarti keturunan Yakub punya saudara. Keturunan Yakub punya saudara. Yang mana keturunan Yakub punya saudara? Ya Bani Ismail. Dari Kedar, Nebayot, itu saudara-saudara mereka. Kalau dikatakan saudara Bani Israel, berarti bukan Bani Israel. Saya katakan sekali lagi, saudara dari Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Siapa saudara-saudara dari anak Yakub? Israel itu adalah Yakub, anak dari Ishak. Siapa keluarga dari Bani Ishak? Bani Yakub. Hanya ada satu, yaitu keturunan sebelah, sepupu mereka dari Bani Ismail. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi sama seperti Musa dari saudaramu, wahai Yakub, Bani Yakub. Kalau dikatakan saudara dari Bani Yakub, berarti saudara dari ke-12 suku. Siapa saudara dari ke-12 suku ini? Hanya adalah satu, bukan Romawi, bukan Cina, bukan Jepang, bukan India, tetapi siapa? Bani Ismail. Itu saudara mereka. Nomor 23-nya akan terjadi. Akan terjadi. Berarti bukan hal yang tidak terjadi. Apa yang akan terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi yang sama seperti Musa akan dibunuh, akan dibasmi. Dalam bahasa Yunaninya exolotero. Dia akan dibunuh, dia akan dilenyapkan, dia akan dibasmi. Nah sekarang mari kita cari nabi itu. Setelah Nabi Musa, ada nabi di luar ada nabi di luar Bani Israel yang menegakkan hukum Tuhan dari langit. Yang kemudian siapa yang menjadi penghalangnya akan dihilangkan di muka bumi. Itu siapa? Yesus. Justru dia yang dilenyapkan. Lalu siapa? Siapa yang datang membawa hukum berapi-api, yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham, yang kemudian meluruskan kitab yang datang kepada Nabi Musa,
yang mengangkat harkat martabat daripada manusia Yesus yang direndahkan, mati terkutuk di atas tiang salib, tapi diluruskan kaidah itu, beliau diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, terkemuka di dunia dan di akhirat. Siapa yang menegakkan itu semua dengan pedang? Layaknya Nabi Musa dengan pedang, layaknya Gideon dengan pedang, layaknya Hizkia dengan pedang. Katanya Hizkia, Allah yang perkasa, Tuhan yang adil, maha suci dan seterusnya, Tuhan yang kekal. Siapa itu? Hizkia. Kenapa? Dia mampu memainkan pedang di medan perang. Nabi Musa juga demikian. Lah kalau Yesus, mohon maaf, letoi, gak bisa ngapa-ngapain. Untung diselamatkan ke langit. Datanglah kemudian Nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang kemudian tidak mendengarkan firman Nabi tersebut, Nabi dari saudara-saudara Bani Israel itu akan dilenyapkan dari sebangsanya. Dan itu hanya bisa melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kaidahnya? Dengarkan saya. Abraham menerima janji. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Dengarkanlah aku wahai Abraham. Barang siapa di atas muka bumi ini memberkati engkau, aku Tuhan akan memberkatinya juga. Akan tetapi, barang siapa di atas muka bumi ini mengutuk engkau Abraham, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutuk dia juga. Sekarang Anda lihat, Anda mengaku sebagai pemakan remah budak dari Yahudi. Apakah Anda memberkati Abraham? Ada 3 ajaran Abraham. Pertama, tauhid, satu Tuhan. Kedua, sunat, potong kulit kulub. Yang ketiga kemudian adalah kurban hewan. Semua Anda kutuk. Satu Tuhan Anda mengganti 3 Tuhan. Sunat kulub Anda jadikan itu adalah perbuatan tercela. Kurban hewan Anda jadikan menjadi kurban manusia. Dengan jelas Anda mengutuk kemudian Abraham. Sementara kami, hari ini Anda menjadi Muslim, hari ini juga Anda akan memberkati Abraham alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim alaihissalam. Maka kami umat Islam jelas diberkati, karena kami setiap saat siang dan malam menghabiskan waktu melakukan pemberkatan terhadap Abraham. Ingat Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Dan itu ada terjadi di agama Anda. Andalah pengutuk Abraham. Dengan mengutuk anaknya Ismail, Anda sama dengan mengutuk Abraham ayahnya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi, coba kalau Anda masih punya waktu, dibaca Kisah Para Rasul 323 nomor 22, nomor Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Habiskan waktu Anda malam ini untuk mengkaji itu dengan baik. Tunjukkan oknum. Kalau itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ditunjuk, tunjukkan oknum. Dan kalau itu sesuai dengan literasi yang ada, sesuai dengan histori, hari ini juga saya katakan saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Saya bernapas dulu ya. Lanjut. Tahu ya memang. Ini itu sih silahnya itu memang dari Ismail. Oke, ini emang ya Abraham itu ya kan di kejadian dikatakan ya di Ismail itu ya kan itu disunat umur 13 tahun ya kan. Musa itu Musa lagi si Ishak itu di umur setelah lupa pula 13 hari atau 8 tahun lupa saya. Oke, gini bang, kalau menurut abang ya sunat itu memang ya patokan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dijanjikan, yang seperti Musa itu dikatakan tidak masuk bang, karena ayat seperti ini ada dikatakan nabi itu hanya datangnya itu dari golongan Abraham, Ishak dan Yakub, dari keturunan ini bang. Ingat ya, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, bukan, tetapi Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya saya katakan ya seperti ini. Walaupun ya Muhammad itu menjalankan sunat tapi tidak menjalankan hukum Taurat bang.
Kenapa tidak menjalankan? Karena memang dia tidak patut menjalankan hukum Taurat. Dia bukan orang Israel. Itu satu kita bahas. Dia bukan keturunan si Yakub ini. Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah tiga keturunan loh bang. Ketiga keturunan, oke. Silakan Ishak dan Ismail, oke lah. Mereka abang adik, oke. Tetapi ingat, Yakub ini itu keturunan ketiga dari Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub, oke. Penjalanannya itu bang terus sampai ke bawah, oke. Muhammad itu datangnya sekitaran abad keberapa saya tidak tahu, oke. Kalau itu jadi patokan abang ya, itu tidak masuk bang. Oke, sekarang saya sunat, apakah bisa saya masuk ke kerjaan sunat? Bukan. Sunat itu ya hanya dua. Oke lah, memang perjanjian Tuhan dengan dengan Abraham. Tapi ingat bang, apa isi perjanjian ini dulu tentang sunat ini? Apa yang isi perjanjiannya? Itu loh. Itu dulu kita ketahui. Oke. Yang kedua, ya sunat ini siapa yang wajib menjalankannya? Itu dulu. Makanya saya bilang di bawah, memang di Alkitab memang dikatakan ya Ismail itu sudah cuma diberikan janji, yaitu keturunannya dan tingkah lakunya seperti keledai liar. Itu perlu abang ketahui, ya. Silsilah Ismail itu tidak ada di Alkitab. Aku tidak tahu apakah ada di hadis, apakah ada di Al-Quran, saya tidak tahu. Tetapi jika memang patokan abang itu adalah Muhammad menjalankan sunat atau segala macam, saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan Muhammad ini menjalankan hukum Taurat dan Injil. Memang betul. Saya lupa ayatnya di mana ya. Kalau nggak salah di Al-Maidah kalau nggak salah. Katanya Taurat dan Zabur dan Injil itu adalah cahaya dan petunjuk. Oke, ayat ini. Tapi apa yang abang jalankan di Taurat ini? Tidak ada bang. Korban abang bilang. Korban dengan Islam dengan Yahudi itu berbeda bang. Korban di Islam ini yang saya ketahui ya, maaf ya kalau saya salah. Korban itu disembelih, dagingnya dibagi-bagi. Tapi ingat, Israel itu korban itu diambil ya, disembelih, dijadikan bakar. Bahkan ya ada di kitab lupa saya ayatnya, tai sapi dengan perut-perutnya di dalam itu dibakar itu. Itu dikatakan itu berbau harum bagi Allah. Tetapi ingat, kurban itu bagi Muslim itu korban itu dagingnya dipotong-potong dan dibagi. Itu dulu satu. Oke. Yang kedua, tentang Yesus ini. Oke. Yesus ini bang, itulah yang spesial bang. Oke lah kita katakan ya dia adalah junjungan atau segala macam, dia adalah nabi, dia bukan Allah. Oke. Tetapi ingat bang, di hari penghakiman nanti engkau akan dihakimi menurut firmanku. Itu yang dikatakan Yesus bang. Jadi setiap orang ya di Al-Quran ini mengatakan ya Taurat, Injil dan Zabur adalah petunjuk. Mereka juga dia akan dihakimi oleh perkataan Yesus ini. Karena ada ayatnya yang dikatakan di Wahyu ini. Firmanku yang akan menjadi hakimmu. Ya, kalau Anda menjalankan hukum Taurat, maka Musa yang akan menjadi hakimmu. Itu ada di perjanjian di kitab Wahyu itu dikatakan. Makanya tidak main-main ini bang. Kami bangsa ini, bangsa di luar Bani Israel ini, bayangkan abang, saya katakan remah-remah. Kami tidak diperhitungkan gitu loh. Berulang kali saya katakan, bahkan ketika Yesus pun mengatakan ya yang dua ayat ini, pergilah ke segala bangsa jadikan muridku, atau ada juga domba lain di luar kandang ini yang mereka akan dituntun menjadi satu gembala atau satu bapa. Itu tidak dijalankan Yesus pada masa hidupnya, karena notabene-nya itu kepada bangsa Israel. Bahkan Yesus itu mati digantung di kayu salib dan dicercas dan segala macam itu di Israel. Yang menjalankannya itu hanyalah rasul-rasulnya segala macam. Bahkan ada si Petrus disalibkan terbalik, si Paulus diginikan, Yohanes dipenggal. Itu hanya dijalankan oleh rasul-rasulnya. Oke, sekian bang. Lanjut. Oke, baik. Jadi satu hal yang saya tangkap dari penjelasan saudara, di sini saya sudah catat tadi ya. Yang pertama adalah bahwa Anda mengatakan di pengajaran Ismail itu tidak ada tempat dan ruang menurut saudara. Anda membaca kitab mana? Anda membaca kitab yang sedang mengutuk Abraham, yang sedang menghilangkan keturunan daripada Abraham, yang memang sengaja untuk mengutuk Abraham. Tapi jangan lupa Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, sebagai perjanjian yang kekal. Jadi keturunan Ismail juga itu dianggap oleh Tuhan.
Bahkan yang bersunat bersama Ibrahim itu adalah Ismail alaihissalam. Al-Quran mengatakan, kalau na'budu ilahaka wa ilaha aba'uka, abaika, bapaknya Abraham alaihissalam, abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Sama. Di sini diterangkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq. Sama Kejadian 17 nomor 7, sama. Jadi kemudian Anda mengatakan tidak dianggap, siapa bilang? Bahkan sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat kepada Hagar dan Ismail ketika mereka di padang gurun Beersheba. Tuhan datang kepada mereka. Jadi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, ini sudah sangat jelas sekali bahwa Tuhan datang menyatakan diri kepada Abraham, keturunannya secara turun-temurun. Ismail adalah keturunannya. Malaikat datang kepada dia. Bahkan nama Ismail, dua kata itu adalah Tuhan mendengarkan. Mendengarkan siapa? Doanya Abraham. Apa doanya Abraham? Berikan aku anak. Itu doa Abraham. Ketika Abraham itu kemudian diberi anak, namanya Ismail. Isma dan El. Tuhan mendengarkan atau didengarkan oleh Tuhan, dikabulkan maksudnya. Nah, Bang Jum, sedangkan bisa nggak aku potong sebentar, Bang Jum? Sebentar aja. Ada silakan. nanti takutnya saya lupa, oke? Maaf ya Bang Jum ya, saya potong ya. Oke gini, ada terbesit dalam hati saya seperti ini, oke? Nah, oke, keturunan Abraham, oke lah kita benarkanlah dulu Ismail itu bisa diselamatkan, oke? Tetapi ada satu momentum Bang yang mematahkan narasi kita itu semua. Yang pertama itu Kejadian Nuh air bah. Bayangkan Abang, logikanya di mana? Oke. Apa hubungannya? Nuh itu tunggu gini Bang. Nuh itu keturunan siapa? Oke, kita bilang dulu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Otomatis ya, keturunan Ismail ini pasti sudah meninggalnya di air bah. Kenapa saya bilang ketika seperti itu? Karena kan yang di dalam air, di dalam bahtera itu kan hanya Nuh dan anak-anak dan istrinya dan pembantunya gitu loh. Gimana menurut Abang? Silakan Bang. Coba Anda secara histori dulu mempelajari itu. Secara histori aja dulu. Apakah kemudian bahtera itu semua alam semesta ini ditenggelamkan? Itu dulu poinnya. Nanti kita kaji lebih jauh. Kalau Anda mengatakan keturunan Ismail nggak ada, lalu keturunan Ishak kenapa ada? Sedangkan disebutkan di dalam kitab saudara, kitab Kejadian, anak-anak Ismail disebutkan di sana. Nebayot, Kedar dan seterusnya. Dan justru Tuhan menubuatkan di Yesaya 60 bahwa ibadah yang Tuhan kehendaki adalah keturunan Nebayot, keturunan Kedar akan datang menghimpun mempersembahkan domba-domba mereka. Dan itu hanya terjadi di Mekah. Keturunan Kedar artinya keturunan Ismail yang setiap tahun memperingati persembahan domba. Coba Anda baca itu. Itu poin. Kemudian yang saya catat di sini adalah hari penghakiman. Memang betul. Justru saya ngajarkan hampir setiap saya bertemu dengan teman Kristen atau materi-materi apologet, saya sampaikan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Nabi Isa akan turun untuk yang kedua kalinya. Di dalam Yohanes 48 kan saya sudah sampaikan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang kalau Anda dihakimi, dipanggil oleh Yesus, wahai saudara Nefiin, tolong tunjukkan di mana firman yang pernah aku sampaikan untuk mengatakan bahwa sembahlah aku. Jadikan aku setara dengan Bapa. Jadikan aku setara dengan Roh Kudus. Mana firman itu? Tunjukkan. Anda bisa tunjukkan? Anda tidak bisa tunjukkan. Bang Suma yang dipanggil oleh Yesus. Bang Suma sini. Ya bro, kenapa bro? Kau kenapa enggak menuhankan aku? Loh, firmanmu? Apa yang kau katakan tentang kesaksian tentang dirimu? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Siapa rupanya yang berkata seperti itu? Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, bahwa segala firman, bahwa segala mujizat, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti kamu bersaksi bahwa engkau adalah utusan Bapa. Masakan aku mau sembah dirimu, kamu cuman utusan? Kira-kira yang diselamatkan siapa? Anda atau saya?
kemudian Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Wahai saudara Nefiim, siapa yang kau dengarkan sampai kau menuhankan aku? Ingat, koridornya adalah Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kemudian yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti pengakuan Yesus tinta merah itulah yang ada di dalam kitab Anda, yang harusnya Anda jadikan rujukan untuk beriman. Siapa Yesus menurut tinta merah? Siapa Yesus menurut Paulus? Sekarang Anda pilih, yang benar Yesus atau Paulus. Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau Anda pengikut Yesus, berarti beriman kepada tinta merah. Kalau Anda beriman kepada tinta merah, otomatis Anda mencari roh kebenaran yang lain. Kalau Anda beriman kepada tinta hitam, pasti Anda menjadi Kristen. Tapi jangan sekali-sekali kabur. Saya belum klimaks. Masa orang yang anak tahu. Jangan gantung saya dong. Iya, mungkin kepental Gurunda, kepental dia. Kebental dia. Nah, ini dia. Jadi gitu saudaraku ya. Satu hal yang saya lihat dari saudara, Anda tidak mau melihat data yang ada di dalam Kisah Para Rasul 3. Sangat disayangkan. Nomor 22, nomor 23, sangat disayangkan itu. Ini hadiah buat saudara ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, Yehuda itu digelari singa. Ya, Yehuda itu digelari anak singa. Lalu kemudian Kejadian 49 nomor 10 dikatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan diambil dari Yehuda, dan pemerintahan di atas pundaknya tidak akan berpindah sebelum dia yang berhak itu datang. Siapa dia yang berhak? Dia tidak dikatakan Bani Israel, tidak dikatakan Bani Ismail, tidak dikatakan Bani Batak, tidak dikatakan Bani Yehuda, tidak dikatakan Bani Benyamin, tidak dikatakan. Tetapi Tuhan mengatakan, yaitu dia yang berhak atasnya. Apa kaidahnya? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Tunjukkan saya satu oknum yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Nabi Musa bisa, Daud, Salomo, tidak ada yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua bangsa yang ada di sekelilingnya dia tunduk. Hanya dia satu-satunya berhak. Dan mana kerajaan itu? Sudah 1400 tahun kerajaannya tidak pernah lemah, kerajaannya tidak pernah lentur, kerajaannya tidak pernah luntur. Sekarang mana kerajaan yang datang kepada Nabi Daud? Tunjukkan ke saya. Mana? Mana kerajaan yang datang kepada Yehuda? Tunjukkan ke saya. Masih ada? Tidak ada lagi. Anda tidak akan pernah menemukan lagi. Makanya dikatakan kerajaan Tuhan telah diambil dan diberikan kepada saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Tolong konsentrasi di Kisah Para Rasul 3 nomor 22, 23 Bung. Kita kaji sampai 3 hari ke depan. Silakan. Sedikit menambahin ya Akhi ya. Itu Ya, tadi silakan. kok gara-gara banjir Nuh tidak ada anak keturunan Ismail. Emangnya Ismail hidup sebelum Nuh gitu? Bukannya Abraham ini keturunannya Nuh dari Sem, memperanakan Abraham. Abraham memperanakan Ismail. Jadi nggak ada hubungannya dengan banjir Nuh dong. Kok dihubung-hubungkan dengan banjir Nuh? Itu yang saya heran. Apa dia ini nggak tahu sejarah atau gimana? Lanjut. Makanya tadi saya kembalikan ke beliau, kalau itu yang menjadi tolak ukur, jangankan Ismail, ya, jangankan Ismail aja Anda katakan tidak ada. Ya bagaimana keturunan Ishak? Kalau Ismail nggak ada, berarti keturunan Ishak juga nggak ada. Itu loh poinnya, akhi. Silakan. Oke, di sini saya tidak membahas ya. Saya tidak membahas siapa saja keturunan Ismail. Saya bilang
Bahkan saya juga tidak tahu apakah ada keturunan Ismail di Al-Quran. Itu yang saya katakan gitu loh. Tetapi yang saya ungkit di sini, janji Allah kepada Ismail ini melalui Hagar ya. Ini keturunannya si Ismail ini nanti, dan dia tingkah lakunya seperti keledai liar. Itu aja yang saya bahas. Aku tidak jauh-jauh gitu loh. Oke, gini deh Bang. Soal Nabi Muhammad ini, oke lah. Kita katakan ada keselamatan dari dia karena memang dia keturunan Abraham. Oke. Tapi apa yang keselamatan yang dia bawa? Itu dulu. Oke, karena gini. Kitab-kitab itu yang membawa itu kan, itu ada di perjanjian Musa waktu dia di Gunung Sinai. Oke. Jadi itu dikatakan itu dia menurunkan loh batu. Jadi dia ketika di bawah ya setelah kejadian apa namanya itu memberontak kan, setelah itu kan ada perjanjian antara Musa dengan para pengikut-pengikutnya. Itu kan langsung Allah sendiri yang turun gitu loh. Nah, sedangkan Muhammad apa yang diajarkan gitu loh. Apa janji-janji atau apa yang hukum-hukum yang dibawa dia yang dibenarkan melalui Taurat, Zabur dan Injil. Maaf nih ya host ya, aku bukan menggiring narasi, tetapi memang ada yang mengatakan gini. Saya bertanya seperti, di manakah Taurat, Zabur dan Injil itu berada? Dikatakan sudah hilang. Loh, kalau sudah hilang apa yang kalian jalankan? Begitu. Oke, silakan Bang. Oke, baik. Bung, yang pertama Anda harus lihat di dalam Kejadian 49. Kejadian 49 nomor 10, ingat? Kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda. Yehuda loh. Sebelum yang berhak atasnya itu datang. Lantas kemudian saudara mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu kelakuannya seperti keledai liar. Wah, kena klop. Di data 11-nya Kejadian 49 itu, Yehuda keturunannya itu ketika diambil kerajaannya, itu seakan menambatkan keledainya. Ini berbicara mengenai keledai kan? Yehuda kerajaannya diambil kepada orang yang sifatnya seperti keledai. Baca Kejadian 49 nomor 10 nomor 11. Kelop enggak? Kelop. Lalu apa perbuatan keledai yang buruk? Ada? Ada? Enggak ada. Jadi itu bukan celaan. Yang buruk itu keturunan ular beludak. Yang buruk itu adalah keturunan gogok. Yang jelek itu, yang buruk itu adalah serigala. Siapa yang serigala di sini? Yang bukan Yahudi, ngemis-ngemis jadi Yahudi. Serigala nyamar domba, pemakan remah-remah. Di depan Yahudi mereka hancur, di belakang Yahudi dia pasang badan. Oh, kami adalah Israel, kami adalah Yahudi. Begitu berhadapan yang asli, Yahudi yang asli diludahin. Lalu kemudian Anda bercerita keselamatan seperti apa? Bung, di Islam itu semua kaidah-kaidah yang ada di dalam pengajaran Tuhan kepada para nabi itu disimpulkan di dalam Islam. Coba, apa yang diterangkan kemudian Tuhan kepada mereka? Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang membuat mereka kemudian masuk ke dalam surga. Keselamatannya jelas. Contoh, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 Anda baca sampai ayat 13. Orang yang sholat, orang yang berzakat, orang yang menjauhi zina, menjaga amanah, memelihara kehubungan dengan istri dan semuanya keluarganya, lalu kemudian mereka tidak bermaksiat. Apa kata Allah? Mereka itulah orang yang mewarisi Firdaus. Mewarisi Firdaus. Kita mewariskan Firdaus. Nah, orang yang sekarang pemakan remah-remah, apa yang diwariskan? Neraka. Anda itu mewarisi neraka. Saya kan tadi telah membacakan kepada saudara Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Wahai orang Farisi, Paulus. Wahai orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan Yahudi dan Romawi dan Yunani, Paulus. Untuk masuk ke dalam pengikutmu menjadi orang neraka, Kristen. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, wahai Paulus. Iya, Kristen. Orang neraka, Kristen, 2 kali lebih jahat. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan membuat kejahatan? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Jangan bunuh Yesus.
Di mana tertulis? Amsal 6 nomor 16. Jangan bunuh Yesus. Oke? Nah sekarang Anda membunuhnya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan bunuh Yesus. Anda membunuhnya. Kehendak Bapak Yesus jangan dibunuh, tetapi Yesus diikutin, Yesus didengarkan. Begitu besar kasih dunia ini, karunia Bapa mengutus anaknya yang tunggal, supaya siapa yang mendengarkan anaknya, mengikuti anaknya, memperoleh hidup. Kenapa Anda tidak ikuti? Yesus bertauhid, kenapa Anda tidak ikuti? Yesus Taurat, kenapa Anda tidak ikuti? Nah, Anda mengatakan Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Betul, Taurat hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, hanya untuk Israel. Kita bukan Israel. Lalu bagaimana solusinya? Tuhan mengutus nabi penutup. Siapa itu? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Beliau diutus membawa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Musa diutus bawa Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus bawa Injil hanya untuk Bani Israel. Al-Quran dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad litubayyana linnasi, untuk Anda, untuk saya, untuk Bani Israel juga. Kalau Taurat Injil hanya untuk Bani Israel, tetapi kalau Al-Quran untuk Anda, untuk saya, untuk Bani Israel juga. Tapi Anda menolak. Anda diajari untuk menjadi singa di atas muka bumi, tapi Anda lebih suka menjadi budak, menjadi gok-gok, ikut-ikut Yahudi. Padahal ada Islam datang untuk Anda. Anda malah ikuti sama orang bangsa lain. Agama yang datang, ajaran yang datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Lalu Anda mau kemana? Litubayyina linnas. Ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus untuk Bani Israel. Bani Israel diperintahkan untuk meninggalkan Taurat dan juga Injil, ikut kepada Al-Quran. Apalagi Anda, wong mereka bangsa pilihan aja disuruh ikut kepada Rasulullah. Apalagi Anda yang bukan Bani Israel. Makanya dikatakan, wa ma arsalna illa kaffatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi untuk Anda juga. Tapi Anda tolak. Anda lebih milih jadi budak, lebih milih jadi pemakan remah-remah. Tapi itu hak saudara. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan. Oke, gini. Oke lah, saya benarkanlah dulu. Oke, abang menjalankan hukum Taurat, ya kan? Ya, apa sih hukum Taurat itu? Ya udah, yang pertama itu jangan lain pada aku, yang terus yang ke lain, yang ayat terakhirnya dikatakan jangan merampas hak orang lain. Oke? Tetapi status kenabiannya yang perlu abang tahu. Di dalam perjanjian lama, bang, ya, setiap nabi itu pasti diurapi. Itu dulu pertama-tama. Oke, hanya ada beberapa nabi yang tidak diurapi. Abraham, ya, Abraham tidak diurapi. Tetapi sebenarnya konteks kenabian itu berbeda pemahamannya, sekira saya, antara Islam dan Kristen, itulah, atau Yahudi lah saya katakan. Sepemahaman salah teh. Kalau saya bilang saya Yahudi, ya saya bukan Yahudi, saya bukan berwenang atau tidak berhak menjawab itu. Tetapi sesuai dalilnya aja ya. Nabi-nabi itu ya, itu Daud diurapi, ya kan? Musa diurapi, ya kan? Hanya beberapa ayat yang tidak diurapi, Elia segala macam. Tetapi kan zamannya antara nabi-nabi ini dengan Muhammad kan jauh banget, berapa Masehi itu kan, otomatis itu harus mengalami pengurapan gitu loh, ada diurapi. Terus dia harus pergi ke Bait Allah, itu melakukan hukum Musa itu. Yang pertama itu adalah korban bakaran, ya. Itu perlu ketahui bang, karena kan yes, antara zaman dulu kan nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad itu kan beda jauh gitu loh, berapa Masehi itu kan. Bahkan Yesus juga dengan Muhammad juga berapa Masehi itu bedanya. Oke, apa yang menjadikan dia seorang nabi gitu loh? Bagaimana pengangkatan dia gitu loh? Karena tidak mungkin bang, seorang Allah itu datang kepada seseorang itu langsung nabi, tidak mungkin. Pasti ada janjinya bang, gitu loh. Contoh nih, yang tidak diurapi itu, Elia contoh nih. Elia kan tidak diurapi itu. Tetapi sejarah perjalanannya kita ketahui dia khususnya kepada bangsa Israel itu dulu. Kepada Israel. Apa bang kaidahnya Muhammad ini? Karena
ini saya only Bible aja ya. Setiap nabi yang dikatakan di dalam Alkitab pasti ada kaitannya dengan Israel. Ya, jangan abang katakan ya Al-Quran itu penyempurna Taurat, Zabur dan ini. No, jangan katakan seperti itu. Ya, karena tidak ada penyempurnaan di dalamnya. Karena apa yang mau disempurnakan dari hukum Taurat ini? Di antara ke-10 ini. Karena yang 10 ini sudah benar loh. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Oke? Yang terakhir dikatakan jangan merampas Allah lain. Apa yang disempurnakan di situ? Itu dulu pertanyaan saya, Bang. Yang kedua, status kenabiannya, Bang. Ya karena memang berbeda zaman ya. Kecuali tadi dia sejaman dengan Abraham, oke, tidak diurapi, tidak apa-apa. Tapi ini kan zamannya jauh, otomatis harus ada imam. Ya kan? Harus ada imam dulu di sini. Yang kedua harus ada pengurapan. Atau nabi sebelumnya yang melakukan pengurapan terhadap dia. Itu dulu. Ya. Oke, silakan, Bang. Oke, baik. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Ketika kemudian Anda meragukan kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Paulus itu nabi, Lukas nabi, Markus nabi, Yohanes nabi, Petrus nabi, penulis kitab saudara nabi. Karena kalau bukan nabi, berarti dia wartawan. Karena catatannya dianggap firman, dia wajib hukumnya dia nabi. Antara nanti firmannya itu ternyata bukan firman Tuhan, tapi hanya karangan, berarti statusnya nabi palsu. Semua yang memberitakan firman Tuhan itu nabi. Sekarang kitab Anda ini yang Anda katakan perjanjian baru, surah-surah Paulus ini tulisan yang diilhamkan atau itu karangan bebas. Kalau Anda mengatakan itu diilhamkan, itu ada pewahyuan dari Roh Kudus, berarti dia nabi. Lagi-lagi kisah para Rasul 3 nomor 1, Saulus adalah nabi. Baca. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda ragu status kenabian beliau karena dia tidak pernah ditahirkan, dia tidak pernah diurapin dan seterusnya. Bong, pengurapan itu bukan syarat kenabian. Bukan syarat kenabian. Yang menjadi syarat kenabian itu adalah ketika Roh Tuhan itu datang kepada mereka. Di dalam kitabnya Nehemia 9:30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni melalui perantaraan para nabi. Roh. Kemudian di dalam kitab di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 8 juga dikatakan begitu. Rohlah yang kemudian menyebabkan kemudian itu orang disebut sebagai nabi. Jadi ketika nabi ini menerima firman, maka di dalam 1 Samuel 3 nomor 21 Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman-Nya. Tuhan menyatakan diri melalui perkataannya. Jadi bukan Tuhan kemudian mengurapi. Ya. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika ada di antaramu nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi tidak perlu diurapin. Banyak nabi-nabi tidak diurapin. Kenapa harus itu menjadi syarat? Coba, Anda hanya mengatakan sesuatu yang tidak menjadi syarat Tuhan untuk mencetuskan sebagai nabi di dalam pengajarannya kepada manusia. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika Tuhan mengatakan kepada para nabi bahwa Dia akan mengutus rohnya kepada nabi yang datang kepada umat yang di mana mereka diutus, itu sudah diterangkan di dalam Bilangan 11 nomor 25. Bagaimana Tuhan kemudian berbicara kepada Musa, lalu kemudian pada Nabi Musa alaihissalam ada roh Tuhan. Di dalam Bilangan 11 nomor 29, Nabi Musa jelas kemudian mengajarkan tentang apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, karena di dalam dirinya ada roh Tuhan. Jadi bukan itu sebagai dasar pijakan. Bahkan Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas sebagai nabi untuk menyampaikan firman, maka dia cukup memiliki roh Tuhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga diberikan ruh dari pencipta langit dan bumi. Ruh yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Jadi kurang apa lagi? Pengajarannya yang kita lihat. Dengarkan pernyataan-pernyataan saya ini, Bu.
Gini, Nabi itu wakil Tuhan. Anda harus mengakui itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada sang Nabi. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada sang Nabi, haram hukumnya Nabi tersebut salah. Kalau dia kemudian mengajarkan sebuah firman, haram hukumnya firman itu keliru. Apa tolak ukurnya? Akal. Apa tolak ukurnya? Ilmu pengetahuan. Apa tolak ukurnya? Sains. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan Tuhan sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Yang dikatakan pencipta tidak mungkin keliru, tidak mungkin sesat. Lihat kitab saudara, memenuhi syarat. Sains memenuhi syarat. Kalau tidak, berarti dia bukan catatan yang berasal dari kalam ilahi. Berarti penyampainya bukan nabi, tapi nabi palsu. Karena Tuhan, karena nabi adalah manusia pilihan, menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi, yang menyampaikan titah Tuhan. Maka titah itu tidak akan mungkin keliru. Titah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Titah itu tidak akan mungkin kemudian menyesatkan manusia. Jadi kalau ada titah tertulis di sebuah buku, lihat siapa yang mencatat, lihat siapa yang membawa. Kalau catatan-catatan itu salah, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, berarti itu bukan dari Sang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena salah. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin salah. Hari pertama ada siang dan malam. Apa mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi salah? Matahari belum diciptakan, sudah ada siang dan malam. Apa betul itu firman Tuhan? Bukan. Berarti yang menyampaikan itu bukan nabi. Kalau dipaksakan maka dia nabi palsu. Al-Quran, coba Anda lihat, temukan kesalahannya. Satu aja kesalahan Al-Quran. Seorang diri baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, tidak ada peradaban. Dia bisa mengetahui ilmu pengetahuan, bisa mengetahui kemudian isi laut, dasar laut, isi udara, isi tanah, kandungan dalam rahim. Dari mana beliau tahu? Kalau bukan dari Sang Maha Mengetahui. Maka kitab yang dibawa sudah pasti adalah kitab yang berasal dari Yang Mengetahui. Maka dia disampaikan, maka dia adalah nabi. Karena dia diperintahkan menyampaikan kepada orang banyak, maka dia adalah rasul. Saulus disebut rasul. Rasul apa? Rasul apa dia? Rasul dari mana? Catatan-catatannya mana membuktikan kalau itu dari pencipta langit dan bumi? Markus rasul, Matius rasul. Catatan-catatan mananya yang bisa menyebabkan dia menjadi rasul Tuhan? Tuhan mengutus rasul. Rasulnya tidak mungkin cacat. Tidak mungkin cacat logika, tidak mungkin cacat ilmu pengetahuan. Sebab sumber dari apa yang mereka catat adalah Sang Maha Mengetahui. Kalau yang ditorehkan ini tidak ada cacatnya, sesuai dengan sains ilmu pengetahuan dan kedokteran, berarti itu betul dari Sang Maha Mengetahui. Tidak mungkin seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, tidak ada ilmu pengetahuan, belum ada HP, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada link-link. Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa tahu? Belum ada mikroskop. Kok dia bisa tahu isi bakteri dan semuanya? Kok dia bisa tahu? Dari mana dia mengetahui itu semua? Kalau bukan dari Sang Pencipta langit dan bumi. 1 lawan 7. Saya tantang kalian. Ada? Gak bisa. Tidak ada yang mampu. Inilah bukti. Kalau Anda mengatakan, di catatan saya tadi Anda mengatakan Anda meragukan status kenabiannya, Anda baru mengajukan lembaran pertama dari kitab saudara. Saya katakan yang menulis kitab saudara itu bukan nabi. Wartawan lepas, wartawan surat kabar rowe. Masa kan ada siang dan malam, tidak ada mataharinya, sementara dia berbicara mengenai penciptaan. Berarti yang Anda katakan firman bukan firman. Kalau itu adalah firman, berarti bukan firman Tuhan, tapi firman hantu. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Ingat, nabi adalah wakil Tuhan, nabi adalah duta Tuhan.
sebagai wakil, sebagai duta Tuhan. Tuhan itu benar, maka wakilnya pun harus benar. Wakil tidak mungkin malu-maluin, apalagi apes mati terkutuk di atas tiang salib. Itu baru nabi yang benar. Mereka harus menjadi tonggak agar orang-orang yang melawan hukum Tuhan dibasmi. Itu baru nabi. Nabi Musa diperintahkan bunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas. Itu baru nabi. Lah kalau dia yang dimasmin di tiang salib, ini bukan nabi, Bung. Penyesat. Saya kira begitu ya. Jadi kalau Anda meragukan status kenabian, mari kita uji kitab Anda dan kitab saya. Kitab saya dari pencipta langit dan bumi, konon kitab Anda juga dari pencipta langit dan bumi. Mari kita uji. Dari kedokterannya, ilmu apa yang Anda mau? Ekonominya, ilmu hitung-menghitung, ilmu apa? Ilmu tanah, embrio, apalagi? Teknologi, apalagi? Semua saya serahkan, Anda pilih ilmu yang mana. Tentang proses kejadian, proses penciptaan, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, apalagi ilmu pengetahuan, apalagi akal manusia, apalagi saya tantang Anda untuk membuktikan apakah Rasulullah Muhammad SAW itu nabi atau bukan. Lihat Al-Quran. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, lihat kitab saudara. Untuk membuktikan bahwa kitab saudara ditulis dari firman Tuhan atau bukan, lihat siapa yang menulisnya dan apa yang dituliskan di dalamnya. Sederhana. Kenapa kemudian para ilmuwan cendekiawan mereka lebih memilih Islam? Karena Al-Quran menorehkan ilmu pengetahuan. Karena dia menorehkan ilmu pengetahuan, namanya ilmu pengetahuan, berarti dia adalah ilmu yang diketahui. Berasal dari mana? Pencipta langit dan bumi. Jadi tolak ukur sebuah kenabian kita lihat dari kitabnya. Demikian. Oke. Statement Abang Juma ini lucu kali. Oke. Gini, contohnya, ajaran itu sepertinya baut, ya. Kunci pasnya nomor 13, ya. Statement Abang ini semacam kunci Inggris yang bisa semua ke baut, ya kan. Tapi dol, gitu loh. Kenapa saya bilang, ya. Gini deh Bang Jum. Aku maaf ya, aku bukan menghina atau segala macam ya. Tapi inilah statement saya. Aku mau closing bentar lagi, tapi ada pertanyaan 3 biji aja Bang. Oke, yang pertama, jikalau memang Abang katakan ya Al-Quran itu penyempurna dan segala macam ya, aku hanya perlu menanyakan kenapa dia memerlukan hadis itu loh. Oke, ada yang mengatakan juga, aku tidak tahu apakah kitab kuning kayaknya. Oke, itu satu. Katanya sudah sempurna, kok ada lagi hadis dan kitab yang lain? Oke, itu satu. Yang kedua, apa mujizat yang diberikan oleh Muhammad ini, nabi ini, yang notabene dia adalah seorang nabi, itu loh. Apa mujizat yang diberikannya yang bermanfaat bagi umatnya, itu loh. Contoh nih, Daud, ya kan, dia mematikan si Simpson, ada manfaatnya, musuhnya jadi takut, jadi mereka menang, ya kan. Elia menurunkan api dari Allah langsung, masuk ke perjanjian baru. Yesus ada, bahkan rasul-rasulnya ya, orang-orang yang percaya itu ada mujizatnya. Apa mujizat Nabi Muhammad? Only Al-Quran itu aja, gak usah hadis yang lain segala macam. Karena saya tidak pernah menemukan di Al-Quran juga, karena saya juga ada aplikasinya, cuma saya tidak tahu berbahasa Arab, jadi saya hanya bisa terjemahannya gitu loh. Yang ketiga Bang, jikalau memang ya Muhammad ini penyempurna ya, yang notabene yang Abang katakan itu ya, dia tidak diurapi, tetapi ada tolak ukurnya itu adalah roh Allah. Berikan satu ayat dia diberikan roh Allah, itu aja. Roh Allah ya, ingat ya, hanya roh Allah. Oke, silakan Bang. 3 pertanyaan ini aja Bang, silakan. Baik. Tadi saya sudah membacakan ya data kepada saudara di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Wa katsalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Dia diwahyukan ruh. Al-Quran yang mengatakan itu. Oke? Selesai kita di sana. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, kalau Al-Quran itu adalah pelengkap, kenapa harus butuh hadits? Dalilnya mengatakan, aku berikan Al-Quranul Karim untuk kau jelaskan isinya kepada seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim.
wala'allahum yatafakkarun. Al-Quran itu adalah pedoman yang kemudian pedoman ini datang kepada seorang nabi dan rasul, di mana dia adalah wakil yang menjelaskan. Kemudian pokok isi Al-Quran adalah wakilnya Tuhan, tidak boleh yang lain. Makanya dia diutus kepada seluruh umat manusia untuk apa? Untuk menjelaskan isi Al-Quran. Jadi yang dijelaskan hadits itu adalah kandungan Al-Quran. Ibaratkan sebuah bangunan, bangunan itu sudah utuh, tetapi orang yang tidak mengetahui apa aspek-aspek yang ada dalam bangunan itu, maka arsiteknya yang menjelaskan. Ini namanya pondasi. Pondasi ini terdiri dari semen, batu, besi, dan seterusnya. Ini namanya dinding. Yang dinding ini batu merah, pasir, semen, cat, dan seterusnya. Ini namanya plafon. Ini namanya lantai. Ini namanya pintu. Ini kusen. Sempurna dia, tapi kita membutuhkan kemudian orang yang bisa menjelaskan itu. Itulah Rasulullah. Penjelasan itulah yang disebut hadits. Nah sekarang permasalahannya, Yesus mengaku nih, aku menerima firman. Mana firman itu? Dan apa penjelasan Yesus terhadap firman itu? Gelap. Gelap. Maka dibutuhkan kemudian mukjizat. Al-Quran, ilmu pengetahuan. Nabi Musa alaihissalam membutuhkan mukjizat. Apa itu? Belah lautan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan mukjizat belah lautan. Untuk apa? Gak cocok. Yesus kemudian diberi mukjizat membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat membangkitkan orang mati. Untuk apa? Gak ada hubungannya. Bukan lagi zamannya, bukan lagi kadarnya. Nabi Musa cocok dengan zamannya mukjizat seperti itu. Yesus cocok dengan zamannya mukjizat seperti itu. Tetapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamannya cocok untuk ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quranul Karim. Coba bandingkan kitab Nabi Musa, masih ada? Gak ada. Kitabnya Daud masih ada? Gak ada. Kitabnya Isa, Yesus masih ada? Gak ada. Lalu kitab-kitab mereka ini hanya untuk kaum sendiri. Nabi Musa untuk Bani Israel, Daud untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel. Lalu yang di luar Bani Israel? Itulah makanya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Jadi jangan Anda mengatakan Taurat itu sudah lengkap, Injil itu lengkap. Lengkap apanya? Wong hilang. Al-Quran inilah yang kemudian pelengkap. Pelengkap apa? Kaidah kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Inti isi yang dibutuhkan oleh manusia. Ilustrasi yang muncul di Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang dikembangkan kemudian untuk dipenuhi oleh manusia demi kemaslahatan hidup umat manusia. Jadi bukan yang lain. Tidak lagi dibutuhkan langit terbelah, bumi terbelah, matahari berhenti di tengah dan seterusnya. Itu tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan kemudian ketika diminta, buktikan kepada kami wahai Nabi Muhammad kalau Tuhanmu itu Anda. Diminta belah bulan. Loh, apa faedahnya belah bulan? Ternyata menurut ilmu pengetahuan, saban hari bulan semakin melebar dan dia akan terbelah menjelang kiamat. Subhanallah. Jadi hasil retakan bulan itu semakin membesar hari ini, dan itu bisa ditemukan di ilmu pengetahuan. Temuan para nazam mengatakan bahwa bekas bulan terbelah itu semakin hari, semakin zaman, semakin tahun makin melebar. Semakin melebar akan terjadi perpecahan, dan itulah tanda kiamat itu datang. Dan ini sudah menjadi kajian ilmu pengetahuan. Orang ke bulan, menjadikan apa ilustrasinya? Oh ternyata orang itu bisa kemudian mencapai tempat atau alam atau planet lain dengan menggunakan apa yang disebut dengan kendaraan cahaya. Maka muncul pesawat. Dari mana sumbernya? Al-Quranul Karim. Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi setelahnya? Manusia bisa menciptakan kemudian pesawat jet. Dari mana itu kejadiannya? Isra Mi'raj. Jadi semua yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah apa yang dibutuhkan manusia hari ini. Buktikan. Mari kita buktikan. Taurat. Apa sumbangsi Taurat terhadap ilmu pengetahuan?
Injil. Apa sumbangsi Injil terhadap ilmu pengetahuan? Jangankan ilmu pengetahuan, dua konsep kitab ini disatukan menjadi satu, tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Noise. Tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Taurat Anda ambil, Injil Anda ambil, Anda godok menjadi satu. Tidak bisa hukum-hukum Taurat dan Injil dijadikan sebagai asas sebuah negara. Tapi ketika berbicara Al-Quran, Al-Quran bisa menjadi asas suatu negara. Al-Quran bisa menjadi asas pemerintahan. Bahkan ilmu pengetahuan itu semuanya sudah mencakup di dalamnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini bukan mujizat seperti mujizatnya Nabi Musa, seperti mujizatnya Nabi Isa atau Yesus. Mujizat yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Semakin hari orang semakin canggih, semakin hari semakin modern, hidup manusia semakin kemudian mencapai kehidupan yang serba digital. Apa yang dibutuhkan? Kenapa bisa demikian? Karena kehidupan manusia itu semakin hari semakin maju. Dan alhamdulillah, Al-Quran sudah lebih dulu menorehkan apa yang ditemukan manusia hari ini 1400 tahun silam. Inilah yang kita butuhkan, bukan laut terbelah, bukan orang mati bangkit. Karena kalau ada orang mati bangkit, semua orang pada berlarian karena dikiranya itu adalah hantu. Demikian. Oke. Gini bang. Ya, apa tadi yang mau saya bahas ya? Lupa pula aku. Oke gini. Abang katakan tadi Muhammad ya pada saat ini tidak memerlukan mujizat, abang bilang. Oke. Kenapa abang bilang seperti itu? Nabi itu semuanya harus bermujizat. Ya. Contoh nih abang bilang ya, mujizatnya ke apa yang istilahnya tidak diperlukan untuk zaman ini, contohnya kan. Aku baca ya, aku tidak tahu kebenarannya ya, maaf ya Bang Juma kalau salah dikoreksi, oke? Anak-anaknya Nabi Muhammad itu semua meninggal loh, yang laki-laki. Makanya gelar-gelarnya Habib aku nggak tahu apakah benar, karena yang setahu saya di Arab itu kan masih serumpun sama Yunani Ibrani gitu loh. Itu keturunan itu dari anak laki-laki. Jadi yang saya pelajari itu anak Muhammad itu semua meninggal gitu loh. Ada yang sakit, ada yang gini gitu macam. Itu perlu mujizat. Contoh nih Yesus, saudaranya Maria ya, Lazarus meninggal loh. 3 hari sudah jadi bangkai itu, bangkit. Kenapa tidak diperlukan abang bilang seperti itu? Itu satu. Bentar bang, lewat mobil, bentar ya. Oke. Yang kedua, ini ada yang lucu ini. Abang tahu nggak? Semua ilmu pengetahuan, baik itu penciptaan lampu, penciptaan mobil segala macam, itu tidak ada sumbangsinya terhadap agama. Apakah mereka menciptakan mobil sambil berdoa? Kita tidak tahu. Gitu loh. Maka saya katakan seperti ini, ya. Ilmu pengetahuan di dalam hal penciptaan ya, notabene orang yang ber-IQ tinggi pasti dia ada sumbangsinya. Contoh nih Albert Einstein ya kan, dia menemukan ini contohnya, atau Charles Darwin ya kan, dia kan ber-IQ tinggi, ada penemuannya. Nah, abang katakan ya Muhammad ini itu diberikannya ilmu pengetahuan, mana sumbangsinya bang? Tidak ada bang. Abang bilang tadi ya Al-Quran itu contohnya, hadis itu contohnya nih. Ini ada sebuah bangunan. Jadi hadis ini penyempurna, yang di mana itu pintu, apa itu cakar ayam, apa itu atap contohnya. Ini nggak ada dalilnya bang. Maka saya katakan seperti ini, ilmu pengetahuan dalam hal menciptakan ya, contoh nih, ciptalah mobil, itu tidak ada sumbangsinya terhadap agama, bahkan agama manapun. Saya akui agama Kristen tidak ada. Apakah mereka berdoa ketika menciptakan mobil? Tidak ada satupun literasi yang mengatakan seperti itu, atau sejarah mengatakan seperti itu bang. Itu saya satu. Terus abang bilang ya, ada tadi statement abang bilang membelah bulan. Loh, jangan abang katakan membelah bulan itu adalah bulan sabit, karena bulan sabit itu setengah. Tidak ada sumbangsinya bang. Ya, sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada retakan di bulan yang akhirnya itu membelah. Jangan abang katakan seperti itu. Itu belum sah gitu loh. Bahkan apa namanya itu NASA tidak pernah mengatakan bulan itu terbelah. Bahkan goresannya. Tapi ada angin air ada gitu loh. Itu loh. Di Mars ada air, di bulan pernah ada terjadi angin puting beliung ada. Tetapi bulan terbelah tidak ada bang. Tapi gunung meletus ada. Jangan abang bilang bulan terbelah gitu loh. Nanti ujung-ujungnya narasinya nanti alam semesta ini hancur.
Ya kan? Karena apa saya bilang seperti itu, di hari penghakiman nanti kan dunia dan segala semestanya kan hancur gitu loh. Jadi hidup manusia itu nanti dihakimi, ada di surga atau di neraka. Itu sesuai dengan iman saya gitu loh. Jadi sumbangsi antara ilmu pengetahuan dengan hadis atau Al-Quran itu tidak ada, Bang, menurut saya. Silakan, Bang. Iya, itu Anda cocokkan dengan kitab Anda, baru betul. Justru pijakan Al-Quran itu sudah ilmu pengetahuan. Iqra, baca. Tidak ada temuan di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan Iqra. Hebat kan? Apa itu? Baca. Apa itu, Bang? Surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra, baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan. Ini semua yang diturunkan oleh Allah, semua itu baca. Khalaqal insana min alaq. Dia Allah yang menciptakan manusia kemudian. Iqra, baca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Ini Islam, Bung. Maka ketika kemudian Al-Quran menorehkan satu kaidah, makanya Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajar. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia untuk mengajar, membimbing segala hal kepada semua kebenaran aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Maka ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan Al-Quran, muncul kemudian orang-orang yang piawai menggunakan akal. Afala tatafakkarun, mereka menggunakan akal. Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Al-Jazari, Ibnu Khaldun, Al-Battani, dan di mana mereka ini adalah sumber-sumber ilmu, kajian-kajian dasar yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Eropa, yang dikembangkan kemudian oleh ilmuwan Barat. Ilmu yang kemudian berdasar dari Al-Quran, yang diajarkan oleh para pakar Islam, ilmuwan Islam, inilah yang kemudian menjadi ilmu astronomi, menjadi ilmu trigonometri dan seterusnya. Dari ilmu aljabar inilah kemudian semua aspek pengetahuan itu didatangkan, segala aspek yang menjadi temuan itu dihadirkan. Anda bisa dari pesawat, dari aljabar. Anda bisa komputer, dari aljabar. Anda bisa astronom karena aljabar. Anda bisa main laptop karena aljabar. Main TikTok karena aljabar. Dari mana? Al-Quranul Karim. Iqra. Tapi kalau ditujukan kepada kitab Anda, saya akui tidak ada secuil pun, sebutir debu pun ilmu di dalam Bible. Anda gabungkan kitab Anda, perjanjian lama, perjanjian baru, saya tunjukkan kepada saya satu ilmu, saya katakan itu tidak akan mungkin. Bullshit. Al-Quran lah yang kemudian menorehkan itu. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Ilmu yang dari Al-Quran ini yang dibutuhkan. Kalau di kitab saudara memang nggak ada. Bang Nggak ada ilmu itu. gini deh. Iya, Aku silakan. konfirmasi sesuai statement Abang aja ya. Oke, Abang bilang mobil, pesawat, segala macam. Oke. Dari mana lah dapat Abang statement Abang itu dari Al-Quran? Itu masalahnya, Bang. Apakah mereka mempelajari Al-Quran dulu? Sekarang itu begini. dulu kita bahas, Bang. Sekarang begini. Gitu loh. Siapa yang menemukan kemudian angka 0 dan 1 yang menjadi tolak ukur daripada sistem komputer? Siapa? Iya. Sebutkan namanya. Ketawa. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Oke dari itu. Oke dari itu. Iya. Segala aspek yang dipelajari orang-orang sekarang ini itu sumbernya dari Quran. Segala aspek yang kemudian menjadi temuan orang-orang hari ini itu berasal dari Quran. Iqra, baca, telaah. Ini yang tidak ditemukan. Memang bagi Iqra Anda itu apa sih sebenarnya? Apa sih? makanya Iqra itu perintahnya adalah membaca. Segala aspek yang ada dalam kehidupan manusia itu dibaca. Bagaimana Al-Hawarizmi yang merupakan ilmuwan Islam kemudian menjelaskan bidang matematika dan fisika. Sedangkan bidang matematika dan fisika inilah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dari apa yang kita butuhkan hari ini. Coba dibandingkan dengan ilmu matematika dan ilmu fisika yang ada di Bible, apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Gini loh, Bang. Jangan Abang paksakan
jangan abang paksakan statement abang, gitu loh. Salah satu aja kita ambil ya, gak usah jauh-jauh. Nanti kalau lampu segala macam gak usah jauh. Satu aja, ilmu gravitasi, ya. Itu tidak ada dikatakan, oh saya menemukan dalil gini-gini di dalam Al-Quran. Tidak ada bang. Dia itu jatuh apa bang? Ah, Bung, Anda harus menyadari, Ikro, Bung. bang. Sekarang Apakah dia Anda harus membaca saat itu? Tidak ada yang Anda membaca, harus bang. menyadari Tidak ada yang dulu. baca. Jangan Anda berbicara seperti itu ketika kemudian bidang ilmu pengetahuan matematika sampai hari ini yang adalah aljabar itu diambil sebagai satu bahan astronomi untuk mengetahui berat suatu massa dan seterusnya. Jangan Anda pungkiri itu. Jangan Anda pungkiri. Anda bisa tertawa memang. Kenapa? Karena Anda tidak memahami bahwasanya di Al-Quran ada ilmunya. Yang Anda tahu, ya itu tidak mungkin di kitab suci. Nah inilah hebatnya. Makanya banyak orang barat kemudian yang memeluk Islam. Banyak ilmuwan yang memeluk Islam. Kenapa? Mereka menemukan 40 tahun mereka menemukan, kemudian ternyata begitu dia balik, loh ini kok 1300 tahun sudah lebih dulu ada. Dari mana Rasulullah tahu ini ilmunya? Maka mereka kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah makanya saya katakan tadi, sosok Nabi itu bisa dilihat dari ajarannya. Kalau ajarannya ular makan debu, itu sudah pasti bukan Nabi. Itu sudah pasti bukan Nabi. Singa makan jerami, udah pasti bukan Nabi. Itu bukan firman Tuhan. Sudah pasti bukan firman Tuhan. Nah, Oke, inilah. Bang Zum. Iya, silakan. Pernah nggak abang dengar ya ada dua pepatah ini, sains dan agama jangan dicampur adukan. Oh, nggak Itu bisa. pertama. Ya. Ini Dengar Al-Quran dulu, justru Bang, dengar dulu. Al-Quran Dengar dan dulu. sains justru selaras. Berbeda. Enggak, Kalau dengar yang dulu, Bang. disandingkan Dengar dengan Bible nggak bisa memang. Tapi kalau Enggak, dengar Al-Quran dulu, Bang, dengan dengar dulu. sains ini adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Nah, itulah hebatnya. Oke, gini bang. Kenapa saya katakan ya sains dengan agama itu jangan Bukan sains. disatukan? Sains. Ya. Contoh nih, teori Charles Darwin itu abang dulu, itu sains itu loh. Yang kedua, pernah nggak abang dengar statement semakin pintar seseorang dia akan menjadi ateis? Contoh Hawking. Itu aja bang. Kenapa saya bilang sains tidak akan bercampur dengan agama? Banyak bang, banyak teorinya bang. Contoh nih teori Big Bang itu dulu. Albert Einstein. Bentar, sedikit saya ngomong sedikit. Bentar bang. Albert Kalau Einstein Bibel, iya. mengatakan ilmu tanpa iman itu buta, pincang. Iman tanpa ilmu pengetahuan itu pincang. Ini Albert Einstein yang mengatakan. Kata siapa nggak bisa dipadukan? Kalau Bibel ya nggak bisa. Oke. Saya benarkan dulu kata-kata Bang Subi. Oke. Apakah ketika Einstein ini menemukan apa nama itu hukum apa nama itu ada apa juga Einstein namanya juga ya. Apakah dia menggunakan ikrar gitu loh? Apa yang dia baca? Apakah dia baca Al-Quran? Itu dulu kita simpulkan Bang Sugi. Itu loh. Makanya statement saya di awal, sains dengan agama jangan dicampur adukan. Pernah nggak dengar statement gitu? Tidak ada kontradiksi. Itu Kristen. Itu untuk kalian. Itu untuk kalian karena kitab kalian memang tidak sesuai. Kitab Saya akui. kalian tidak sesuai dengan ilmu. Tapi kalau No, kitab bukan. kami sesuai dengan ilmu. Sekarang begini. Ketika kemudian temuan yang ditemukan oleh para ilmuwan itu diawali dengan membaca atau tidak? Iya membaca, betul. Berarti Al-Quran. Nah, sekarang coba tunjukkan di dalam kitab saudara perintah membaca satu ayat saja. Ya, tidak ada memang. Enggak ada. Masya Allah. Ya udah, yang lain silakan tertawa. Apa saudara dengarkan saya? Apa saudara pikir? Dengar. Apa saudara pikir Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk orang Arab? Al-Quran itu litubayina linnas. Mau dia ateis, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, mau dia Katolik, Al-Quran itu diwahyukan untuk mereka semuanya. Jadi ketika ada titah Iqra, maka perintahnya kepada siapapun silakan membaca. Maka Anda dengan membaca akan mengungkap semua rahasia yang ada di atas muka bumi. Itu hanya ada di Al-Quranul Karim. Anak ini bocah ini. Allah wab. Nah mana bocahnya? Gitu ya bang. Kopi dulu, kopi. Dia nggak kabur, itu sinyal dari tadi dia. Tadi. Kalau tidak Iya. ada Al-Khawarizmi, nggak ada komputer, nggak ada. Karena dialah penemu
algoritma itu ilmuwan Islam. Lanjut Bang Juma. Lebih tepatnya ini Pak D, angka binaral 0. Oke, gini Bang ya. Aku yang tahu ya, penemu ini matematika juga ada satu dari Arab nih. Oke, tetapi apakah memang mereka ikro? Oke, karena kata Bang Juma tadi dia ikro itu artinya membaca. Oke, tapi gini Bang ya, coba deh kalau boleh aku ya, semoga lah bisa. Abang chatting dulu Mark Zuckerberg ya kan, segala macam. Apakah mereka membaca Al-Quran menemukan Microsoft ini? Itu aja dulu, atau Facebook ini. Itu aja deh. Lah, jangan kita ini begini Bung, bukan berarti dia membaca Quran lalu menemukan itu. Ini Al-Quran mengatakan ikra. Ternyata orang ini menemukan sesuatu yang dia temui dengan menggunakan metode ikra. Dan orang ini akan mengajarkan kepada, dengar. Itu salah satunya metodenya. Dan dia pasti mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu ingin menjadi profesor seperti saya, baca. Ternyata perintah membaca itu awalnya dari Al-Quranul Karim. Nah, kemudian apa yang mereka temukan? Yang mereka temukan apa? Dia menemukan kemudian ilmu teknologi. Dia menemukan kemudian trigonometri, astronomi, sains, embrio, dan semua. Ternyata komponen itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti misalnya bagaimana ilmuwan menemukan adanya api di bawah dasar laut. Ternyata sudah lebih dulu di Al-Quran. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana Rasulullah bisa tahu? Hari ini baru ditemukan ilmuwan dengan alat yang canggih, dengan waktu yang banyak, dengan waktu yang panjang, dengan biaya yang besar, baru ditemukan. Al-Quran Rasulullah cuma duduk-duduk, dia sudah jelaskan. Dari mana beliau tahu? Inilah yang dikatakan bahwa Al-Quranul Karim berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Kalau Bible memang nggak bisa. Bible nggak cocok. Makanya saya katakan Bible itu sudah tidak zaman sekarang ini. Dulu zamannya dia hebat. Pada zaman sebelum ada ilmu pengetahuan dan teknologi, Bible itu jago, hebat, orang percaya. Tapi begitu zaman semakin berkembang, dia adu Bible itu hanyut, tenggelam dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bertahan tinggal satu, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak pernah dimakan zaman, tidak pernah hanyut tertinggal zaman. Itulah Al-Quranul Karim sebagai mujizat terakhir yang mendampingi kehidupan umat manusia sampai kiamat itu nanti datang. Demikian. Takbir. Bro Nepilin izin setengah menit. Bro Nepilin izin dulu. Bro Nepilin, ada saya mau sampaikan. Coba kamu sebutkan satu aja ilmuwan ya, temuannya ilmuwan itu sinkron dengan Bible. Kalau ada, saya gigit kupingku 60 kali berturut-turut. Ada nggak? Itu aja bro, lanjut. Oke, ini soal penemuan ya. Ya, kalau penemuan yang sinkron dengan Bible, Tapi kalau sejarawan ada. Ya, kalau penemuan tidak ada. Contoh penemuan mobil tidak ada. Tapi kalau sejarawan banyak. Gitu loh. Enggak, Karena temuan ilmuwan itu loh. Temuan ilmuwan yang sinkron dengan Bible. Ada nggak? Contoh Bang Andi. Nggak ada. Kalau penemuan tidak ada. Nggak ada. Berarti Bible tidak sesuai dengan sains, betul? Gini betul? Bang, kan udah saya betulin dulu. Betulin dulu. Ya, gini. Betulin dulu. Iya dulu, iya gitu. Iya betul. Oke, betul. Oke, lanjut. Iya. Mantap. Iya, Tepuk tangan. Oke. Makasih. Q. Oke, gini Bang. Buat tepuk tangan. Kan statement awal saya mengatakan seperti tidak ada efeknya. Bang Dalbo lagi tidur. Oke, gini. Makanya di awal saya katakan tadi ya. Ini mau izin dulu ya Bang Juma ya, Bang Handi, Bang Pera, Bunda, Pak Lopo, Sugi, Bang Theodor dan host. Saya mau closing di sini sudah jam memasuki jam 11 kurang 17 menit lagi. Saya mau closing. Oke. Ini statement saya, mau terima atau tidak terserah teman-teman sekalian yang di bawah ya. Kalau seseorang ya semakin percaya sains ya, itu tidak akan ada ketemunya terhadap agama. Oke, ada sebagian ketemu, tetapi akhirnya tidak ada. Semakin engkau mendalami sains, ujung-ujungnya kamu tidak akan menemukan agama. Salah dua teori ini aja, teori Big Bang dengan Pithecanthropus erectus. Itu aja dulu. Oke?
Sebagai ucapan terakhir saya, terima kasih Bang, saya sudah diundang di sini. Terima kasih juga sudah shower coin kepada saya. Selamat malam bagi kita semua. Saya kasih dulu statement apaan kayak gitu. Bro Nepilim, saya kasih penemuan dari yang sinkron atau cocok dengan bebelmu. Pertama, vacuum cleaner dan Pak Break susu dan keju. Itu yang cocok. Yuk. Ya. Sama ini bre, si Nepilim ini apa perbankan, bunga. Ya, perpeluhan. Itu ajaran Yesus tuh, Lukas 19 21 sampai 27. Apa itu vacuum cleaner? Di situ ada ular makan debu. Apa itu pabrik susu dan keju? Sebagaimana Ayub, kamu terbuat dari susu dan keju dalam perut ibumu. Itu penemuannya, bro. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih semuanya Bang ya. Saya izin turun dulu ya Bang ya. Besok saya naik lagi, oke? Oke, David. Oke, Bang Jum, terima kasih ya Bang Jum. Malam baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, udah salam deh. Waalaikum. Mantap salamnya. Waalaikumsalam bau di Iya, Abdul Nas. waalaikum, Bung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi untuk maupun banyak penonton, saya akan menginformasikan suatu perkembangan. Sebenarnya ini bisa kita tangani sendiri. Bang Juma bisa menangani sendiri. Ini untuk kemarin yang mualaf yang syahadat itu atas nama Yosafati Tegea yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Beliau sebentar lagi atau kedepannya akan disunat. Nah, kalau sekiranya teman-teman ingin beratensi atau berkontribusi, silakan hubungi kami karena beliau sangat membutuhkan bantuan. Sebenarnya API bisa, Makassar Mualaf Center bisa, tapi sekiranya biasanya banyak yang menghubungi kami, ada nggak mualaf yang butuh bantuan. Kali ini beliau betul butuh bimbingan, butuh bantuan terutama untuk disunat dulu. Begitu ya Bang Juma ya, Yosafati Gea ya, yang ada di Maros ya Bang Juma, betul ya? Iya Bang Handi, cuman kami informasikan kepada teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi sudah ada yang menanggulangi itu Bang Handi. Hanya saja diinformasikan di sini bahwa saudara kita itu punya usaha tato, dan begitu beliau bersyahadat, besoknya alat-alatnya, mesin-mesinnya, semuanya dia buang ke tempat sampah. Tadi barusan saya teleponan sama beliau, ada hampir 1 jam. Kemudian saya teleponan sama beliau sambil terisak-isak menjelaskan tentang Islam dan agamanya seperti apa. Dia itu begitu kagum dengan Islam ini, sampai-sampai begitu mendengarkan azan beliau itu nangis. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memberikan beliau pancing supaya beliau bisa mencari ikan sendiri. Jangan kita kasih beliau ikan, karena kalau beliau makan hari ini, besok butuh ikan lagi. Kita mencari solusi bagaimana kemudian saudara kita ini bisa mendapatkan pancing, mendapatkan kail, supaya beliau dan istrinya itu bisa kemudian hidup selayaknya sebagai seorang muslim. Dan ini adalah PR kita. Tadi saya ditelepon dari pihak rumah sakit. Alhamdulillah hari Senin insya Allah kita akan bertemu dengan saudara kita ini untuk kemudian lagi-lagi saya libatkan Laskar API untuk penjemputan dan pengantaran sampai ke rumah sakit. Rencananya di Labuan Baji. Bukan pihak langsung rumah sakitnya, tapi saudara kita yang ini Bang Hadi yang di mana lagi? Dekat Toraja, Enrekang. Iya, Enrekang. Siapa lagi namanya teman kita tuh? Sahabat kita di sana. Oh, itu ya yang dari Buddha itu. Bukan kayaknya. Tunggu. Bukan. Tadi dia hubungkan dengan pihak rumah sakit. Bang Nas, bukan. Bukan. Iya. Nomornya di nomor saya yang satu, tapi lagi ini nomornya lagi tidak HP saya yang satu itu lagi. Ini aja. Asis Sahrib. Yang kemarin minta nomor kontak saya ke Abang. Iya. Kotoni juga sudah menyelesaikan, alhamdulillah. Hanya saja kemudian sekali lagi saya katakan kita membutuhkan memberikan kail kepada beliau.
Karena beliau di sini merantau dari sudah berapa tahun di Makassar ini, lalu kemudian keluarga yang ada di asalnya itu sudah nggak mau menerima. Tadi beliau nelpon saya sampai nangis, makanya saya katakan kepada Dinda Hendra, kita buka cabang di Makassar ini untuk kantor kita, kalau bisa kita perdayakan beliau. Ya, sekali lagi teman-teman yang ingin membantu saudara kita, seperti biasa Bang Handi, tetap ke 111 supaya beliau bisa kita berikan kail untuk usaha. Dia juga punya keahlian rupanya. Dia bisa menyambungkan tulang yang patah. Wah, keren itu. Patah tebu, terus kemudian beri-beri atau beri-beri yang bengkak atau kaki. Beri-beri. Kalau sakit gigi dia jamin 10 detik. Masya Allah. Dia sembuhkan. 10 detik dia bisa sembuhkan kalau sakit gigi. Ilmunya itu berasal dari kakek beliau, opungnya beliau. Tulang, kemudian apa lagi tadi itu? Ya kayak gitu-gitulah yang ada hubungannya dengan itu tulang. aja diperdayakan. Nah itu dia makanya. Keahlian itu. Bahkan dia infokan, saya spanduk untuk tato itu sudah dia sudah ini tidak pakai lagi, alat-alatnya nggak dipakai lagi. Spanduk yang ada tersimpan itu ini apa? Untuk patah tulang, urut dan seterusnya, dan sebagainya yang terkait dengan tulang lah gitu. Nah ini baru-baru di daerah Pangkep, menurut kesaksian beliau, cuman 7 kali pertemuan patah tulang, betis jadi huruf L. Tapi kemudian alhamdulillah dia sambungkan dan sekarang sudah berjalan. Dan tarifnya itu ikhlas. Ya, berapa aja, yang penting beliau bisa kemudian mempertahankan hidup dengan keluarganya. Saya kira begitu Bang Handi. Silakan dilanjut Bang, mungkin ada teman kita yang butuh informasi tentang Bang BTN ya, silakan. Iya. Saya habis ke restart kemarin, ada yang Gores masih ada nomornya di situ. Bang Dalbo nomornya MMCI. MMCI. Oh, nomor Hmm. rekeningnya. Iya, disebut dulu Pak De. 04. Ah? Oh 04. 4. Kosong. Iya. Coba disebutin dulu. Makassar itu kan? Iya. Kosongnya 4 benar. Satsuki Itu benar. 04 ya, atau 40 13 ditambah 000 ditambah 7173. Oke, udah hafal. Jadi saya ulang ya teman-teman. Jadi nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi kita buka dengan kode 111 ya, 13 kali. Saya ulang ya. Untuk berkontribusi, nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia 401 tambah 3000 tambah 17173. Kami Suruh tunggu aja buka Bang Andi. Les balet. Apaan tuh Pak De? Les balet. Maksudnya? Oh, les balet. Oke. Ya, kita berikan pancing sama beliau. Jadi semoga saja, karena pekerjaan utamanya itu sudah ditinggal. Ya itulah resikonya menjadi mualaf. Harus bersih dari segala hal-hal yang bisa merusak akidah Islam. Jadi doakan saja semoga sunatnya berlangsung dengan baik. Kemudian sesudah itu tentu kita harus beri respon, kasih pancing supaya dia bisa mandiri kan gitu. Ya. Itu sih intinya. Betul. Lanjut. Ikhwan, kalau ada gerobak udah nggak kepake, silahkan kirim. Biar nanti diberdayakan sama saudara kita yang baru syahadat. Atau motor Supra X, kirim-kirim aja Ikhwan. Padol. Iya. Izin Bang Suma, tadi ini masalah tato ini ada yang bertanya, izin Bang Suma. Kalau katanya ini dia mau mualaf, cuman tatonya ini gimana gitu loh. Apakah kalau dia sholat atau bagaimana bisa diterima sholatnya atau dia beribadah? Sementara di badannya sudah punya tato.
Enggak masalah itu, Bang. Gimana tuh? Tidak masalah. Enggak masalah. Yang Iya, dilarang itu kan tahu hukum, tato itu dilarang tapi dia langgar. Itu jadi masalah, harus dia bersihkan. Tetapi kalau dia itu tadinya memang nggak tahu, apalagi dia dari orang kafir, ya kan? Dia bertato banyak, ya nggak masalah. Ada contohnya kok, siapa? Bang Andre itu tatonya masih ada sekarang. Ya, jadi Allah itu nggak pernah memberatkan, apalagi bagi orang yang nggak ngerti. Nggak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Ya, jadi aman. Bagi Anda yang punya tato, yang ingin mualaf, tato tidak menghalangimu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tato tidak menghalangimu untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Oke? Oke. Yang pertama yang langsung dari JJ Sel 100.000 untuk baru saja masuk 100.000. Thank you brother, barakallahu fiik. Terus yang di bawah silakan, masih kita buka untuk kontribusi kepada saudara kita Yosafat Tigea. Nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bang BTN Makassar Mualaf Center Indonesia. Kami tunggu kontribusinya. Segera. Segera. Ini gurunya udah nikah? Beliaunya Yosafat itu? Udah. Oh. Kirain Bang Juma yang udah nikah. Pertanyaannya Kores ini Gurunda udah nikah katanya loh. Kapan Gurunda nikah? Gurunda udah loh, Ustaz Sugi. Sabar. Bang Kores, ada gerobak di bawah tuh. Saya naikkan coba. Itu Jaya tuh siapa? Ini orang-orang pada Itu yang sedikit-sedikit bawa CS-nya Bang Quran. Handi. CS-nya Bang Handi. Itu orang geblek itu. Bosnya, muridnya Bang Si Jaya itu yang punya, ini si Jaya yang punya itu loh. Yang punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau si Jaya itu yang punya itu loh, mahkamah kuburan itu. Wah, anak rantau itu. Itu anak rantau. Oh, anak rantau. Beda. Oh beda ya. Jaya Setia ini apa yang suka begini loh, sholat Isya itu nyolatin Nabi Isa karena sholat Isya kayak gitu. Yang suka Jaya ini yang pola. pola. Ada yang mau bicara Silakan. Oh, kebetulan ini aku lagi nyimak untuk saudara kita yang baru mualaf dari Andi Macopa. Dan kebetulan saya pun juga tinggal di Maros, tapi saya dengar kita bisa membantu untuk mencarikan pancing ya. Ya. Bukan pancing beneran loh Bang. Ya paham Bang, dia Bang. aku ini saya ini kebetulan ada di daerah baru. Oh iya. Saya punya gerobak ini Bang. Insya Allah saya sedekahkan sama beliau, yang jelas ada yang bisa turun sini ambil. Gerobak apa itu Bang? Gerobak bakso? Gerobak ya. Gerobak penjualan gorengan, Guru. Oh keren. Wah, bisa itu. Nanti besok coba saya tanya ya. Mana tahu beliau mau. Tapi gerobaknya ada di baru, Gurunda. Nggak apa-apa kan, bisa dibonceng pakai sepeda. Perjalanannya berapa kilo itu? Nanti biar ditarik sama Padirunya Bang Juma. Nggak, bisa juga dia jual gorengan dari Baru sampai ke Maros, nggak apa-apa. Lumayan meledak betisnya sampai ke. Mas Suma, kan dari Baru ke Makassar itu kan jalanannya lurus, tidak ada belok-belokan tuh. Boleh dibonceng. Ada dua belokan, Gurunda. Belok kiri, belok kanan saja. Mana PLN hubungnya aja Bupati Maros, kenapa sih takut amat? Iya, Bupati Maros. Betul. Iya. Pana PLN di mana Ki? Di Maros apa di Baru? Ya. Di Maros Ki apa di Baru? Kebetulan saya tinggal di Maros, Bang Andi, tapi alhamdulillah beraktivitas di Baru. Akhi Napoleon, itu gerobaknya cukup nggak di mobil? Insya Allah cukup untuk mobil pick up. Iya. Oh ya udah digosen aja kalau gitu. Pick up. Iya. Gosen gobok saja.
Insya Allah saya sedekatkan untuk beliau, yang jelas ada bisa untuk turun sini ambil. Mudah-mudahan ada saudara-saudara dari Laskar Api yang bisa memfasilitasi untuk armadanya mobilnya. Iya. Iya. Bang Handi minta nomor Bang Napoleon ini. Bang Napoleon udah tahu nomorku kah? Oh, belum Bang Andi, belum saudara. Ya, siap. Ditulis balik. Sabar sampai pen dulu. Ambil kipol jangan pilok. Babe berapa? Gurunda. 081 Iya. tambah Iya. 2877 2877 ya. tambah Ya. 4-nya 3 kali 44 ya. tambah 99. Oke, terima kasih Gurunda. 081. Jangan disebutin lagi nanti kena Nah, sudah. Iya. 081 Gurunda. Iya. Tambah 2877 Iya. tambah 444 Iya. tambah 99. Ya, itu ya, Cocok Gurunda. Medeng. Oh, terima kasih banyak Gurunda. Itu netizen ribet, Jaya Abadi memualaf katanya, nggak usah percaya itu orang gila Tabe itu. Bang, iya, tabe Bang Napoleon. Iya. Ustaz Sugi itu ada yang nanya kok nomor rekeningnya nggak bisa dari tadi. Iya. Apa Sebentar. bisa? Kata siapa enggak? Itu tadi ada yang nanya kalau dari tadi kok Ustaz. Itu banknya Bank ini nggak BTN, bisa. mungkin salah bank mungkin. Banknya Bank BTN. Kodenya 111. Tabe Bang Napoleon, gerobaknya aja saja, modalnya enggak Ji? Atau sekalian barangkali? Iya, Ya, makanya kita bahu membahu tentang modalnya, gitu, tahu. iya. Iya, Kamu masa dia sendiri gitu. Ya siapa tahu, dan tuh siapa tahu. Tuh, Jangan bertanya aja ini. balas kita orang dan Ini Pak, ini orang Palopo ini suka cucu yang anu gitu. Le pernah lagi roba anu na modal ada. Insya Allah mudah-mudahan pun juga ada yang dikasih runtuh ya rotawe. Insya Allah laku memang ingka skillnya untuk jadi security kau. Mudah-mudahan kita bisa ajukan untuk salah satu pun juga di tempat kerja kami. Itu pun juga pasti melalui prosedur perusahaan. Kalau bisa kasih masuk saya di Bosowa. De topo anu tanya ki di Puna Bosowa deh. Kenapa jadi siaran TV Makassar? Mau maaf Pak Ustaz lagi mau maaf. Ya mudah-mudahan kalau gitu balik, mudah-mudahan Bapak Erwin Aksa mendengarkan ya. Bapak Amin, Erwin Aksa. amin. Assalamualaikum Ya, Pak amin. Erwin Aksa. Sehat selalu Bang. Ya, amin, amin. Itu yang nggak bisa TF, itu kode rekeningnya 111 dari Bank BTN. Nanti diulang lagi. Wah, banyak nggak bisa 111 gimana TF. Bang Tio? 111. Iya, 111. Itu banyak yang bilang nggak bisa TF. Maksudnya gimana sih? Insya Allah Ustaz Sandi besok saya kirimkan gambarnya ke roba itu Ustaz ya. Iya, jangan makin panggil saya Ustadz bela yang enggak enak didengar. Ada. Ya Presiden Gurundi, panggil aja Presiden Gurundi. Oh Presiden Gurundi, siap deh. Iya Pak Le, Deng. Nanti konfirmasi ke lewat telepon Deng. Iya, terima kasih. Sehat-sehat selalu ki para guru-guru yang ada di sini. Makasih Bang Zuma. Sama-sama. Iya, sama-sama abangku. Iya, salam kenal semua. Sehat semua Ibu, terutama Bu. Amin. Amin. Mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat nggih. Mugi panjenengan seger kewarasan nggih. Coba sebentar. Dari tadi bahasa Makassar terus aku pusing enggak. Kenapa Pak? Cicing. Halo, Cicing heula sahaya, cicing heula. Ustaz Sugi, itu diulang menekai loh, apa Kalimawan apa TF kai kok saya ngerti. Nggak masuk jani Ya ngono. kali mawon mugi-mugi seger kewarasan nggih. Nggih. Amin. Mau pusing kenapa nak?
Jadi alam melebu. Ini bahasa apa ini? Pak De Sugi lo mau ngomong apa gue ikutin Pak De. Ini guru Burundi nih yang ngomong nih Pak De. Iya. Ya wong Jawa nih ora iso, ora popo. Ya Sunda ya, abdi mah tiasa Sunda kumaha. Iya itu Bang Andi banyak yang bilang katanya nggak bisa TF dia. Coba diulangi itu. Lo nggak bisa TF. Coba nomornya itu ya 401 tambah 3000 3000 tambah 171 tambah 73. Nah, kalau dari bank lain membutuhkan kode transfer untuk BTN apa ya? Lupa saya. Gitu. 200. Nanti dikasih kode Di-mute aja. dulu Bang triple Napoleon, satu. di-mute dulu Bang Napoleon. Oh ya 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 ya. Nice ya. Banknya Bank BTN. Ini dikasih kode terakhirnya ya satu. Diulang nomornya diulang ya. Bang Aplo. Nomor rekeningnya 401 tambah 3000 kosongnya 3 ya tambah 171 tambah 73 begitu. Oke itu. Ini ditunggu ya. ada Jangan ya, lama-lama. siapa namanya Teo? Siapa? Fiksi Kumbang. Apa nama akunnya? Katanya ada tetangganya orang Buddha mau nanya-nanya tentang Islam. Ayo naik sini. Apa nama akunnya tuh? Fiksi Kumbang. Mana? Nah itu nggak tahu nama akunnya Iya. apa. Iya, mangan, bilang. Tio, mangan se. Oh iki ramangan-mangan. Kodenya bukan 111 triple CG loh piye toh? Oh. Akunnya Fiksi Kumbang Akhir Dalbo. Bisik Kumbang. Heeh. Kodenya iki triple CG 11. Oh, triple CG. Oke, korek. 11. Oke. Sampun telasiku. Heeh. Iya. Cicing mula gandeng. Nek ora mlebu ya karo iki wae lah rekening wae. Rekening. Yo angel yo. Iki lo wes ente wonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kebetulan lagi apa ya dibilang ya, lagi nobar komal kali ya. di perumahan ya. Alhamdulillah nih ada tetangga dari Buddha sih. Mungkin dia mau bertanya-tanya juga, penasaran nih, katanya seru denger di komal sini Gurunda. Oke, langsung disambungkan ke temennya Akhi. Iya. Siap, Bang Kores. Ya. Nih, Bisa open cam nggak Akhi Fiksi Kumbang? Belum, Bang Kores, kemarin kan lagi kopdar kan baru berapa jumlah akunnya, Bang? Oh, temennya Nusantara, woi. Ada Karisten, ada Buddha. Lanjut, sip. Gurunda standby ya. Izin sedikit Bang Kores. Untuk teman-teman di bawah supaya Bang kita ini bisa open cam, bisa di follow ya. Di follow teman-teman kita supaya bisa open cam yang ada 2.500.000 penonton ini malam ini. Bisa di follow. Oke. Siap Gurunda. Lagi. Terus. Namanya Maju. Pak Andri. Bukan koinnya yang diperbanyak, follow-nya. Follow-nya. Enggak, kalau follow itu naik juga dia, Bang. Naik juga. Oh, gitu. Iya. Mantap lah. Iya. Gak apa-apa Pak Andri, gak apa-apa. Tanya aja. Maju. Kiri. Bukan koinnya loh yang Di apa yang 50. ditambah follow-nya. Iya toh. Enggak. Ini kok Kalau parkir follow sih? naik juga otomatis Bang Pedor. Ya, Nanya aja gak apa-apa kali ya. Sambil nanya aja kali ya. Oke, stop. Satu-satu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka topik baru. Malam hari ini teman-teman semua, sahabat Villa di mana saja berada. Ini saudara kita ini Fiksi Kumbang. Tetangganya banyak yang di luar Islam. Ada salah satu dari temannya dia sekarang bergabung di rumah beliau, ingin bertanya bagaimana itu Islam.
Nanti dipandu oleh guru-guru kami di sini, ada Bang Juma narasumber, ada Pak Desugi, ada Adek Kores, ada Bu Rama, dan semuanya bisa nanti bersinergi. Untuk itu sekiranya yang tidak berkepentingan tolong di-mute, beri kesempatan dulu untuk si Bang Pixi untuk open mic dan berbicara langsung sama Bang Juma untuk sementara. Yang lain nanti akan menyusul. Silakan Bang. Siap. Ya Bang, ini langsung saya kasih ke orangnya aja Bang ya. Pak Andri sih, biasa tetangga saya juga. Dia tertarik juga mau bertanya katanya. Ya, silakan. Ya, oke. Udah, nggak apa-apa, tanya aja yang mau nanya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Iya, saya Andri Pak, temannya Pak Victor. Iya Bang. Iya, tadi sempat berbincang tentang katanya ini lagi ada apa ya? Dialog Islam Kristen. Ya. Nah, saya kan suka baca-baca di medsos juga ya. Tentang kenapa gitu umat Muslim sama umat Kristen suka saling gimana ya gitu ya. Jadi saya tuh penasaran kenapa sih bisa seperti itu gitu. Sama Buddha kok enggak gitu ya? Bukan ya, karena bukan gitu juga, karena setelah saya selalu baca di media-media sosial kok saling serang gitu, saling sindir gitu. Itu kenapa sih sejarahnya bisa seperti itu, Pak? Terima kasih. Silakan Bang Juma, monggo. Antum Ahi? Enggak, Ahi Juma aja. Oh iya, baik. Jadi sederhana aja menjawabnya itu Bang. Karena umat Islam itu memiliki aturan baku. Dari penyebutan agama, penyebutan Tuhannya, penyebutan pembawa risalahnya, pembawa ajarannya, penyebutan kemudian kitab sucinya, itu Islam baku. Jadi semua aspek yang ada di dalam Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, menjadi satu pedoman di dalam kehidupan umat Islam, yang mana pedoman ini terkait dengan hubungannya kepada pencipta langit dan bumi dan juga kepada sesamanya makhluk. Jadi kaidah ini tidak didatangkan kemudian dari hasil penyelidikan, dari hasil penelitian, dari hasil terjemahan atau apapun itu. Tetapi ini adalah merupakan satu rangkaian kalam dari pencipta langit dan bumi. Nah, kenapa ada terjadi diskusi, ada dialog? Karena salah satu dari agama ini kemudian mengambil satu pola di dalam pengajaran agamanya untuk menyerupai Islam. Jadi bukan Islam yang menyerupai mereka, tetapi mereka yang menyerupai Islam. Contoh, kitab sucinya umat Islam itu disebut Alkitab. Mereka kemudian memiliki kitab, memiliki buku panduan yang berasal dari Yunani, berasal dari Roma, dengan menggunakan bahasa Yunani. Yang sejatinya kalau mereka itu mau dan ingin menegakkan kemudian kebenaran yang ada pada kitab mereka, dan di dalamnya ada cahaya sebagai petunjuk bagi manusia, maka sejatinya kitab itu harus berlandaskan kepada original teksnya. Selayaknya Al-Quranul Karim, nama kitab ini adalah Alkitab, karena Al-Quran menyimpan satu intan berlian mutiara emas yang harum di dalamnya, maka Al-Quran menamai dirinya dengan namanya sendiri. Tidak membutuhkan kemudian bahasa, nama atau julukan atau gelar dari kitab-kitab agama lain. Itulah Al-Quran. Jadi dari sini saja bisa kita ketahui. Kemudian Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Innani anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada yang serupa dengan aku, laisa kamislihi syai'. Tetapi kemudian kata Allah,
diambil oleh orang Kristen, dijadikan sebagai satu kesatuan dengan konsep agama mereka, di mana Tuhan mereka itu diajarkan 3 pribadi, di mana Tuhan mereka itu beranak dan memiliki anak bernama Yesus, lalu kemudian mereka mengajarkan anak ini juga adalah Tuhan. Bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Apesnya kemudian adalah ketika mereka mengambil kata Allah dari Al-Quran, Allah mereka baca Allah, dan mereka kemudian mengatakan Allah ini bukan nama Tuhan tetapi gelar. Nah, inilah yang memicu perdebatan di antara Islam dan Kristen. Andai saja orang Kristen ini percaya diri kemudian terhadap Tuhan mereka, maka sejatinya yang mereka jual, yang mereka jajakan adalah Tuhan mereka. Tidak perlu menggunakan nama Tuhan di agama lain. Sejatinya selayaknya Buddha, Hindu, mereka tidak mengambil nama Tuhannya umat Islam, meskipun umat Islam itu mayoritas di negara ini. Tapi karena mereka kemudian melihat umat Islam yang bertuhankan Allah itu banyak, maka mereka kemudian menggunakan metode Filipi 1 nomor 18. Apa itu? Mengambil apapun yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan menjual agama mereka. Nah, ini Bung, menjawab pertanyaan saudara, kenapa harus ada perdebatan? Karena mereka mengambil nama Tuhan kami dan mereka tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Mereka mengambil nama kitab kami lalu mereka menggunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Nah, makanya ketika kami tanya, bolehkah kami pinjam nama Tuhan kalian, kami tempatkan pada tempat yang tidak sesuai dengan konsep akidah kalian, mereka nggak mau. Lah begitulah juga umat Islam. Mereka mengambil Tuhan kami, menempatkan pada bukan tempat yang seharusnya. Contoh, kami ini adalah anak-anak Allah. Yang mereka maksud adalah kami ini adalah anak-anak Allah, di mana kata Allah ini jelas berasal dari Quran, Allah. Berarti mereka mengaku sebagai anak Allah, meskipun secara tidak langsung. Artinya mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Allah di dalam Islam adalah hakikat Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak pernah punya anak. Nah, ini mereka tidak pikirkan. Mereka hanya ingin memenangkan persaingan, sehingga mereka menggunakan data-data dari Islam untuk supaya mereka tampil seperti Islam. Seperti itu, Bang. Makasih. Masya Allah. Boleh nggak apa-apa, Bruna. Oh begitu Pak. Jadi satu lagi nih Pak ya. Saya kan suka baca-baca di media sosial juga gitu. Makanya kadang saya juga pengen bertanya, tapi saya juga takut ya mengundang gimana sih apa namanya keributan atau gimana, karena saya juga dari agama Buddha. Nah, jadi yang saya pengen tanya itu tadi kan saya baru tahu kalau umat Islam itu kitab sucinya itu Alkitab. Setahu saya itu Alkitab itu kan Kristen. Oh, ternyata saya baru tahu bahwa selain Al-Quran itu nama dulunya itu Alkitab ya Pak? Iya, betul. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama, Bang. Di antaranya Alkitab, Al-Karim, Al-Hukum, Al-Hikmah, Al-Tansil, Al-Rahmah, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Nur, Al-Mubarak, Al-Ali, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Al-Zikr itu nama lain daripada Al-Quranul Karim, termasuk Alkitab. Mereka mengambil kata itu untuk menobatkan sebagai nama kitab mereka, padahal kitab mereka itu adalah Biblos atau Biblika, kumpulan buku-buku. Kalau mau kumpulan buku-buku, mau diarabkan ya kitabun atau kutubun. Jangan ngambil nama Al-Quran. Gitu loh, Bang. Silakan. Silakan. Kemute itu dibantu, kemute. Kemute.
Oh ya. Ya, silakan Bang. Tadi teman-teman yang bertanya ini dari saudara kita Buddha ya. Silakan lanjut. Ya, makanya Ya. saya baru dapat pencerahan nih dari Pak Ustadz. Saya baru tahu bahwa kitab suci agama Kristen itu kan mereka bilang Alkitab, ternyata mengambil dari kata dari orang Muslim ya Pak ya. Saya baru tahu ini malam ini. Terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Sedikit Bang Suma, kenapa harus memilih Islam ataupun memilih Al-Quranul Karim? Silakan Bang. Ini pertanyaan dari mana? Tadi ada teman juga yang bertanya, saya agak bingung menjawabnya nih Bang. Mumpung ada momen, saya mau bertanya, kenapa sih harus Islam gitu kan? Iya, karena sejatinya kita sebagai manusia itu harus punya buku panduan, punya kaidah di dalam hidup, punya aturan di dalam hidup. Dan sejatinya sebagai makhluk, apapun agamanya, sadar atau tidak, suka ataupun tidak, kita dicipta, kita bukan pencipta. Dicipta berarti adalah sesuatu yang diadakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan, itulah yang kita sebut Tuhan. Nah, Tuhan begitu sempurna kemudian mengatur alam jagat raya ini. Terjadinya siang dan malam, kemudian terjadinya apa yang kemudian dibutuhkan kehidupan alam semesta ini. Diadakannya itu semua menandakan bahwa yang mengadakan itu adalah Maha sempurna, Maha pengasih, Maha penyayang. Apa cerminan daripada Maha pengasih, Maha penyayang? Coba kita lihat. Tidak mungkin semua agama di atas muka bumi ini adalah benar. Tidak mungkin. Pasti ada salah satu di agama kita, salah satu di antara seluruh agama yang ada di bumi itu yang benar. Tidak mungkin semuanya. Kenapa? Tidak mungkin pencipta itu banyak. Sedangkan yang kita lihat setiap agama memiliki Tuhan masing-masing, mengklaim Tuhannya yang paling benar. Masing-masing mengatakan inilah Tuhan yang benar, inilah agama yang benar. Tetapi kalau kita jujur ingin mengakui bahwasanya di luar sana orang terkadang kemudian ikut di agama dari keturunannya, ikut dari agama yang dipegang itu hanya karena faktor keturunan. Tidak dipuaskan kemudian akalnya, naluri bertuhannya kemudian tidak terpuaskan, naluri daripada prosesi keyakinannya itu tidak terlampiaskan, hasratnya sebagai manusia bertuhan itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena konsep ibadah, konsep bertuhan, konsep berhubungan dengan pencipta itu nggak ada. Kalaupun ada hanya dibuat-buat kemudian, dan itu tidak baku. Konsep hubungannya terhadap manusia juga adalah torehan yang dihasilkan dari tangan sendiri, hanya kesepakatan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan di Islam, konsep bertuhan itu terpuaskan. Cara beribadah, cara berhubungan dengan Tuhan, cara berhubungan dengan manusia, cara berhubungan dengan kelompok, dengan individu, dengan negara, dengan masyarakat, dengan hutan, dengan laut, dengan darat, dengan udara, semua diatur dengan sempurna di dalam Islam. Maka kembali kepada pernyataan saya, tidak mungkin semua agama itu benar. Tidak mungkin semua manusia itu sudah benar di dalam memilih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita mengatakan Allah itu adalah Tuhan kita. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan mereka. Orang Buddha mengatakan Buddha itu adalah Tuhan mereka. Hindu juga mengatakan Krishna, Shiva dan seterusnya itu adalah Tuhan kami. Tapi pada faktanya yang terjadi adalah semua terpenuhi kebutuhannya. Mereka minta kepada Tuhan mereka, mereka terpenuhi. Wah, apakah kemudian yang menjadi penjabaran? Mereka ini Tuhannya benar. Mereka minta dikasih, mereka sakit sembuh, mereka pengangguran jadi kerja. Kita tengok di sebelah kita, Hindu. Hindu juga begitu.
Mereka sakit sembuh, mereka nganggur jadi kerja, mereka hidupnya makmur-makmur. Kita tengok lagi agama lain, semuanya sama. Berarti ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Tetapi semaha pemurahnya esensi ini, semaha pengasihnya esensi ini, tentu menginginkan sesuatu daripada hambanya, dari ciptaannya. Bukan dicipta semata-mata. Kenapa? Karena dia diciptakan dalam bentuk sempurna. Fi aksani taqwim. Ada alat di dalam diri manusia itu sebagai deteksi bertuhan dan deteksi kemudian kemaslahatan keberadaannya di atas muka bumi. Untuk itulah kemudian harus ada kaidah, harus ada aturan. Nah, aturan inilah yang disebut kitab suci. Sekarang kita uji kitab suci ini, karena inilah satu-satunya kemudian torehan dari pencipta. Karena pencipta tidak mungkin turun ke atas muka bumi. Orang bisa jadi mengaku dia nabi, orang mengaku dia sebagai utusan Tuhan, titisan sang dewa, titisan sang teos, titisan sang Tuhan. Tapi kita lihat buku panduannya, buku panduan yang menjadi penopang akhir. Kalau buku panduannya itu cacat, tidak berkesesuaian dengan kemaslahatan umat manusia dalam hal ini secara netral, maka buku itu tertolak dengan sendirinya berdasarkan akal dan pewahyuan. Tapi kalau kemudian kitab sucinya bisa dijadikan sebagai sandaran, pelajaran, pengajaran, pedoman, petunjuk dari semua aspek yang ada di kehidupan manusia, maka yakinilah itulah kitab yang menjadi kemudian titipan pencipta langit dan bumi sebagai panduan manusia untuk hidup. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kenapa harus Islam? Karena di Islamlah buku panduan kalam itu. Saya kira begitu, Bang. Silakan yang lain juga mengakui seperti itu. Agama lain punya hak untuk mengakui itu. Tetapi mari kita berbicara mengenai kaidah yang sebenarnya. Ingat, manusia itu adalah manusia yang mampu berkarya. Manusia itu adalah makhluk yang bisa kemudian mengungkap rahasia-rahasia ilahi. Kalau manusia bisa membuka rahasia, tabir rahasia, maka berarti ada sebuah kitab yang jauh lebih unggul daripada itu. Silakan, Al-Quran mengatakan, silakan Anda membuka tabir rahasia yang ada di alam semesta ini. Tetapi sehebat apapun ilmunya, itu hanya sebagian kecil. Ilmu kami rangkumkan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran jawabannya. Itu dia. Maka saya berani mengadu, saya berani mengadu, ya, antara kitab sucinya umat Islam dan kitab-kitab yang lain terkait dengan apapun. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin membiarkan makhluknya yang diutus sebagai pemimpin, sebagai makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya itu hidup dalam kesia-siaan. Pasti diberikan petunjuk. Demikian, Bang. Masya Allah. Lanjut Bang Andi. Silakan. Udah ini lagi mantau juga. Sambil dengar di bawah aja kali, udah jelas sih penjelasannya. Tetangga saya ini. Baik. Saya izin turun Gurunda ya, Ustadz. Baik, sahabatku, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dalbo, kalau ada Oten nggak apa-apa, Jaya Setia nggak apa-apa. Kalau siapa tahu mau bertanya, bukan begitu. Jadikan aja satu. Jadi kursi ini khusus untuk Kristen, kursi panas, buat bertanya atau apapun itu. Sebenarnya pertanyaan tadi bagus banget itu. Saya maunya sih ada Buddha, ada Hindu ingin belajar. Ini kenapa sih ada selalu diskusi lintas agama yang sering topinya Kristen dengan Islam? Kok kami Buddha sama Hindu enggak? Nah, terjawab dengan sudah ya teman-teman. Bahwa sebenarnya kami malas juga diskusi tiap hari kayak gini. Tapi karena ada yang harus diluruskan dengan misionaris yang terselubung ini, dengan nyata juga tertulis di di terjemahan kitab mereka begitu ya, ini harus diluruskan.
banyak sekali istilah-istilah Islam yang dipergunakan bukan pada tempatnya. Ini harus diluruskan, nggak boleh didiamkan. Baru saja terjadi kemarin ada 200 lebih pendeta tapi dari berbagai gereja dan sinode begitu. Ini sudah akan mereka bersatu ya untuk menggugat LAI. Ini intern mereka loh, supaya apa? Agar terjemahan mereka itu betul-betul mandiri, tidak ke-Islam-Islaman gitu loh. Nah, ya kita apresiasi lah ya kepada para pendeta-pendeta itu yang disponsori langsung, kalau nggak salah pendeta Daniel dan kawan-kawan dari berbagai macam gereja dan sinode seluruh Indonesia. Sudah 200 lebih pendeta yang akan menuju ke sana dalam hal introspeksi diri ke dalam. Ya semoga saja LAI tidak nakal-nakal lagi deh, gitu ya. Mari kita kembali kepada pola kita gitu loh. Jangan niru-niru deh. Nggak baik loh niru-niru itu. Nggak bagus itu niru-niru itu. Akhirnya apa? Korbannya banyak loh. Kasihan nanti kalau ucapan pendeta Yakob Sulistyo itu tiap hari kita temukan sini. Apa itu? Kata beliau begini, ini nggak berhenti-berhentinya saya kutip pernyataan beliau, pendeta Yakob Sulistyo. Apa itu? Setiap kali Kristen, baik dia pemula maupun dia pendeta, diskusi dengan Muslim, terutama dengan konsep ketuhanan, selalu kalah, ngotot dan memalukan. Sebabnya apa? Sebabnya mereka berdasar keimanannya terjemahan yang salah. Nah, bagaimana mungkin bisa menjelaskan sesuatu kalau pondasinya udah keliru? Makanya kita tiap hari mendengarkan ya muter-muter, ngeyel, diputar-putar dan seterusnya, itu menjadi apa? Bahan kadang-kadang menjadi bahan tertawaan begitu. Nah, mohon kiranya teman-teman kembalilah ke jalan yang benar. Benarnya seperti apa? Ya benar sebagaimana original teks Bible Anda itu. Kira-kira begitu. Saya kembalikan Bang Dalbo, ada yang mau naik silakan. Pak, saya naikkan ini. Pak Charlie. Nah, Mbak Jaya nggak mau naik 3 kali sejambak. Ya udah nggak usah. Ini ada tamu. Biar Selamat malam Bang Railan. Mak. Hah? Takut. Ada singa. Ada singa di atas. Saya yang merah tuh, tumben aja kok merah di sini. Aduh. Iya. Coba. Jelek memang jaringan bang. Enggak sih, bagus-bagus aja. Ini enggak harus di restart lagi nih ya, kalau di restart gitu. Enggak apa-apa lah, yang penting suara enggak putus toh. Ini ada yang masuk nih. Bedek, selamat malam Bedek. Dek, hello brother. Badak biasanya Hindu nih. Bedek, Iya. ada yang bisa dibanting bro? What? Waduh. Soalnya kursi panas sih di situ. Lu bilang mau dibanting bang. Takut Enggak ada yang bisa dibantu. Dibantu langsung gua, salah ngomong gua. Salah ngomong lu bang. Ya, belum ngomong gua mau dibanting. Maksud saya ada yang bisa dibantu. Iya. Salah ngomong ya. Kadang-kadang sih. Tapi pertanyaan Pak Palobi juga bagus. Kenapa harus Islam? Ya kalau bukan Islam ya mana lagi yang sempurna Al-Quran itu sih. Nah ini dia nih Abang Toga. Selamat pagi Abang Toga. Ada yang bisa disambit? Ada yang bisa disambit. Ada yang bisa disambut? Silakan. Iya bang. Iya bang. Ada keluhan bang? Ada bang. Apa itu bang? Panu, urat, jerawat, apa bang? Patah kaki apa gimana? Patah hati apa gimana bang keluhannya? Coba bang. Iya. Oh ya pada Zugi tuh patah.
Gue dikerjain satu sama ya. Bang Toga, selamatkan pagi. Kok gue noise sih? Gue turun dulu, gue restart sejenak ya. Ya. Gue ya. Gue restart dulu Siap. biar koneksinya bagus. Bisa keluar Oke. bentar. Saya izin sedikit Bang Suma. Ini ada pertanyaan teman-teman juga yang kadang saya tidak bisa menjawab ya. Ada di Al-Quran dikatakan matilah dalam keadaan Islam. Nah, kalau saya tarik kesimpulan ini Bang, mengapa Allah mengatakan bahwa matilah dalam keadaan Islam? Artinya di luar daripada Islam itu tanda tanya. Itu bagaimana memahami Al-Quran itu Bang, yang mengatakan bahwa matilah dalam keadaan Islam. Silakan. Surah Ali Imran itu ya. Iya, Dek. Ali Imran ayat 102 kalau nggak salah ya. Di situ perintahnya kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus kayak gitu? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Alasannya. Bang Tenor. Alasannya itu Karena Islam agama di sisi Allah. Satu-satunya iya, di sisi betul sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Masya Allah. Kirim mawar. Alasannya salah satunya itu ada di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian bagaimana umat Islam ini diterangkan dengan sangat jelas, wa yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kemudian manusia itu dikumpulkan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, di mana hari itu adalah hari semua manusia dikumpul dari Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian manusia yang terakhir. Allah kumpul dalam satu perhimpunan. Hari di mana semua kesalahan-kesalahan itu diungkap, tak ada lagi kemudian diselubungi atau ditutup-tutupi. Allah mengungkap itu semua. Lalu Allah mengatakan, wa may yu'min billah, barang siapa yang muslim. Muslim ini berarti beriman ya kepada Allah. Wa ya'mal salihah, artinya mereka itu sholat, puasa, zakat. Ini Islam ini. Islam nih. Mereka tidak kemudian melakukan kekafiran. Maka apa kata Allah? Yukaffir anhu sayyi'atih wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Niscaya kemudian ketika mereka melakukan kebajikan, sudah beriman melakukan kebajikan, lalu kemudian Allah akan memberikan ganjaran, fasilitas penghapusan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Makanya kita harus mati dalam keadaan Islam. Karena tidak ada yang menjamin kita tidak melakukan dosa dalam sehari. Dan kita lalai untuk bertaubat untuk itu. Mana kita tahu waktu SMP, SMA kemarin kita pernah nyakitin orang, dan orangnya itu kita belum minta maaf, kita nggak jumpa lagi sama mereka. Mana kita tahu kalau dulu waktu kuliah kita punya utang, kita sudah lupa atau pura-pura lupa. Mana kita tahu kalau kita pernah menyakiti orang dengan lidah kita, dengan mulut kita, orang itu menangis, orang itu kemudian bersedih di hadapan Allah, kemudian beliau berdoa dan memaafkan kita tanpa kita meminta maaf. Mana kita tahu? Maka rahasianya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sekali-sekali
kecuali kamu dalam keadaan muslim. Itu poinnya. Dikarenakan karena apa tadi? Karena Allah ketika orang itu mati dalam keadaan beriman, percaya kepada Allah, melakukan amalan kebajikan, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Mati dalam keadaan beragama Islam, kata Allah, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang seagung-agungnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu alasannya kenapa harus mati dalam keadaan Islam. Karena mati dalam keadaan Muslim, mati dalam keadaan Islam adalah satu kemenangan yang agung. Satu kali lagi. Kenapa harus mati dalam keadaan Islam? Jawabannya, zalikal fawzul azim. Karena mati dalam keadaan Islam adalah kemenangan yang agung. Semua datang besok. Ya, silakan. Mau datang. Iya. Iya. Sebentar bang pemeran utama ya. Sebentar bang. Merah signal. Cari posisi dulu bang. Cari posisi dulu. Merah. Allahu Akbar. Masya Allah. Pemeran utama, selamatkan malam. Kenapa kemudian harus mati dalam keadaan Islam? Karena Al-Quran mengatakan zalikal fawzul azim. Karena itu adalah kemenangan yang agung. Sudah tadi ya? Sudah. Oh, sudah. Masya Allah. Silakan bang. Tadi ingin bicara kayaknya, nggak bisa ditahan. Silakan bang. Bang pemeran. Kenapa harus mati dalam keadaan Islam? Karena supaya mewarisi surga. Oh tadi sudah. Okay. Ini kasetnya rusak. Bagaimana kalau jawaban saya supaya mewarisi Firdaus? Sama. Nah mantap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya silakan bang. Islam Kristen bang. Bang. Nah ini gimana sih? Woi, bang pemeran. Kenapa harus mati dalam keadaan Islam? Supaya tidak merugi. Masya Allah. Surah Al-Asr. Aduh merah. Saya tambahkan lagi sedikit abang. Ketika orang-orang yang mati dalam tidak keadaan beriman, kemana mereka itu bang nanti? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Masya Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati selain engkau mati dalam keadaan muslim. Kenapa bisa begitu? Zalikal fawzul azim. Karena itulah kemenangan yang agung. Ya sudah minta tadi itulah so. Bang Arames apa ini? Ya, oke, silakan teman-teman dilanjut. Jangan diulang-ulang lagi ya. Nanti dapat hadiah mangkok. Mangkok plastik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan silakan. Terima kasih kepada semua dan mohon maaf kalau suara saya agak sedikit kurang jelas ya. Ya. Ini bukan buat begitu Ustaz ini semuanya. Ya bang. Pertama guna semua saya sudah lama sahabatku, masya Allah. Perjalanan dialog ini ya. Perlu saya tambahkan mungkin sedikit begini. Jangan sandarkan kebenaran itu pada keyakinan.
karena kalau kebenaran disandarkan pada keyakinan, maka semua agama itu benar sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Betul. Akan tetapi yang benar adalah sandarkanlah keyakinan kepada kebenaran. Nah, jadi misalnya saya agamanya non muslim, apapun itu agamanya, lihatlah muslim itu bagaimana. Ketika kebenaran terlihat di agama Islam, apapun keyakinan kita, tinggalkan demi sebuah kebenaran. Masya Allah, benar. Takbir. Allahu Akbar. Karena semua agama itu benar kalau kita sandarkan kebenaran pada keyakinan. Semua agama itu benar. Ini yang repot. Maka kata ayat itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya takut bukan takut neraka, bukan takut apa, tapi takut hanya pada satu saja, Allah. Selesai. Apabila kita sudah bisa, ya, artinya kenapa kamu muslim? Karena keyakinan, misalnya begini, keyakinanku sebenarnya tidak pada Islam. Karena kebenaran ternyata ada di Islam, maka bagaimanapun yakinnya aku terhadap agamaku akan kubuang demi sebuah kebenaran. Jadi itu saja yang mungkin saya tambahkan kepada teman-teman yang non muslim ya. Masya Allah. Jadi jauh ini bedanya antara sandarkan kebenaran pada keyakinan atau jangan sandarkan kebenaran pada keyakinan, sandarkanlah keyakinan pada kebenaran. Ini jauh bedanya. InsyaAllah para ustaz-ustaz yang ada di atas ini bisa melanjutkan itu nanti untuk tambahan dan penyemangat untuk teman-teman yang mungkin ingin mempelajari Islam secara lebih mendalam. Gitu. Mantap. Bagus. Ilmunya keren. Iya keren. Poin yang kita dapat. Kok hilang? Loh, hilang suaranya? Hilang. Iya, suaranya hilang. Mana dia? Mana lari? Tapi bagus juga Bang Andi. Sandarkanlah kebenaran apa tadi? Sandarkanlah kebenaran. Jangan sandarkan kebenaran itu pada keyakinan ya. Tetapi sandarkanlah keyakinan itu pada kebenaran. Bagus. Bagus sekali Bang. Pastikan dulu benar baru yakin. Jangan yakin dulu baru mencari kebenaran. Ya. Itu baca dulu baru jawab. Jangan jawab dulu baru baca. Nah, itu makanya saya sering mengatakan kalau kebenaran sebuah agama itu hanya berdasarkan iman ya atau imani saja, maka di dunia ini tidak ada agama yang salah. Ada orang nyembah gunung, itu iman dia. Bagi dia benar gunung itu Tuhan. Ada orang nyembah kaleng kerupuk, mungkin benar bagi dia kaleng kerupuk itu Tuhan. Secara keyakinan, secara keimanan dia. Ada nyembah anak manusia, ya, mungkin benar bagi dia. Tapi secara akal sehat, apakah itu benar? Nah itu dia, saya setuju sekali yang dikatakan itu. Jangan sandarkan keimanan, keyakinan itu pada kebenaran. Tetapi kebenaran itu, keyakinan itu apa namanya tadi? Kebalik. Sandarkan kepada kebenaran ya. Yeah.
Jadi jangan sandarkan agama itu hanya pada keyakinan saja, nggak bisa seperti itu. Betul. Karena Allah itu sudah memberi kita itu ukuran yang bisa membedakan ini benar itu salah adalah akal kita. Makanya ketika orang Islam atau anak-anak Islam yang belum balik, belum sempurna akalnya, belum sempurna bisa membedakan ini salah ini benar, dia tidak dikenai syariat. Jadi Islam sendiri ya berdasarkan akal sehat, begitu. Ini siapa yang baru masuk? CYWKX. Selamat malam Bang. Assalamualaikum kalau muslim. Jangan di mute lah, disapa kok malah di mute. Buka mute-nya. Lo kemana aja? Lo ditanya malah kabur. Gak ada hotel lagi. Ini pada masih muter-muter dia. Ya. Lama kali dia muter-muternya. Ada yang baru naik tuh. King, halo King. Urutnya Bang Handik ini. King. Bentar ya Bang. Biar Noten ini. Iya King. biar normal dulu. Suaranya semangat dong King. Iya bang, dengar bang. Cuman belum tersambung. Apanya King? Dia mau pakai Belum tersambung di headset. sini, bang. Oh mau pakai baju. Pakai dulu bajunya lah baru open cam. Oke, siap. Nah, gimana King? Cari Ada tempat masalah? dulu, cari tempat. Oh cari tempat dulu. Jadi merah. Geser ke kiri dikit ya. Itu di situ. Stop situ. Ya. Gimana King? Ada keluhan? King, ada keluhan? Banyak sekali keluhan. Banyak. Oh banyak. Apa aja? Satu-satu. Satu-satu apa keluhannya? Banyak karena Kenapa dikerebutin semut? ya banyak lah pokoknya bang. Misteri Apa itu? hidup ini sama misteri mencari kebenaran. Oh, mencari kebenaran. Menurut Anda itu Iya. kebenaran itu apa? Menurut saya belum punya kebenaran. Saya menurut Yesus saja. Oke, kebenaran itu persesuaian data dan fakta. Oke, mantap ini. Gimana itu bang? Ya. Satu contoh saja. Misalnya kita ngomong kayak gini. Saya yakin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yakin bener. Setelah kita cek bener gitu loh. Tapi ada orang berkata gini, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Dia yakin bener. Tapi yakin bener gitu loh. Nah, setelah kita cek, ternyata dia yakinnya berdasarkan iman, tidak berdasarkan fakta. Paham maksudnya King? Oke bagus, Tritunggal ini ya. Ya. Langsung. Bagaimana King? Oke. Iya. Nah, menurut kamu, bagaimana kalau ada Tritunggal orang itu bukan gimana? Bukan tiga. Dari satu kalimat aja Tritunggal. Karena ada namanya tunggal, Tritunggal, Tritunggal. Kalau Tritunggal kan nggak bisa ditambahin. Oh, tri itu kalau tri itu angka atau apa? Nggak bisa dipisah tri sama ngalnya bang. Oh, tri sama tunggal nggak bisa. Emang begitu Bagaimana? bentuk. Ya, bagaimana cara menggabung antara tiga? Gimana? Gini King, bagaimana cara Kan ada menggabung? tuh, tunggal. Iya King, bagaimana cara menggabung 3 menjadi 1 King?
Atau di mix begitu? Kalau satu nggak bisa, nggak ada gabung lah. Kalau Ya, udah kalau- satu nggak bisa digabung. Kalau 3? Pasti satu. Maksudnya saya gini King, kalau 3 itu digabung menjadi satu bagaimana caranya? Contoh misalnya nih King ya, Kalau 3 itu kan, kamu ingin minum kopi susu. Oke, coba. Gini King ya, kamu ingin minum kopi susu. Lu ambil wadah gelas. Kira-kira apa yang kamu kasih di gelas itu akhirnya kamu bisa minum kopi susu? Apa aja bahannya? berarti bukan air, bukan susu, tapi air susu namanya. Nggak gini ya King. Kamu ingin minum kopi susu. Ada gelas, ada Ini, gelas Bang, kok, ada gelas Kasih contoh kosong kasus King. satu. Apa itu King? Oke. Gini, misalnya saya tulis di papan angka 3. Di situ kamu lihat berapa itu? 3. Tiganya, hah? 3 lah, angka 3 ya Tiganya 3, berapa di situ saya tulis? Saya tulis 3 itu di papan itu 1. 3 kan? Iya, berapa itu 3 di Ya sana? 3. Iya, berapa? Ya angka 3. 3 yang saya tulis itu berapa di sana? Angka tergantung kau tulis 3 berapa kali kau tulis 3. Kalau kau Iya. tulis nomor 3 cuman sekali ya Angka 3 itu. 3 itu kan saya tulis di papan. Cuman sekali saya tulis di papan, cuman sekali. Terus Iya. saya suruh kamu coba Iya. lihat itu angka 3 itu ada berapa? Angka 3 yang kau tulis itu 1. 1 kali kau tulis. Itu satu pintar. 1 kali kau tulis tetap nilainya 3. Betul? Betul? Oh, 3 itu saya tulis. Tapi berapa itu 3 itu di sana saya tulis? Gini King, kamu kok bahasa Indonesianya agak kurang ya gini ya King ya. Ada papan bersih. Lu ambil spidol. Lu tulis angka 3. Sekali doang lu tulis angka 3. Berarti angka 3 itu cuman 1 yang lu tulis. Betul? Betul? Tapi yang lu tulis itu nilainya 3. Tapi 1 kali kamu menulis 3. Paham sampai sini bahasa Indonesianya? Paham, pinter. Dia maunya itu 3 itu 1 kali dia tulis nilai 3 itu adalah Gini 1. aja. Kacau Indonesia ini. Kalau begini cara mungkin. Biar frame. Ayo kita netral dulu ya. Jangan angka 3 lah, biar kita nggak terkonek sama Tritunggal. Kita ngomong 5 aja. Saya tulis 5. Sekali aja, terus saya bilang berapa itu 5 yang saya tulis? 5 itu yang lu tulis ya angka 5 King. Kalau kau tulis nomor 5 Saya King tulisnya dengar. cuma sekali. Ya. Kalau kau tulis nomor 5 di atas papan tulis menulisnya hanya sekali, jawabannya adalah nomor 5 hanya 1 yang kau tulis. Tapi nilainya yang kau tulis itu adalah 5. Ini kok bahasa Indonesianya kok orang ini gimana ya? Kok jadi iman buta kayak gini ya, King? Jangan nyerang dulu, santai aja. Kalau sama saya itu jarang ngobrol santai saya bang, nggak terlalu nyerang. Saya nggak pernah bahas Al-Quran, tanya Dalbo aja. Terus apa lagi King? Ada masalah? Lebih baik kau apa masalahmu yang lain? Mau kita ngobrol apa? Gimana? Dia sih nggak kedengar kita ngomong gitu. Masalah Tenggelam suaranya dia. Masalah kan masalah saya. Sekarang gini King. King, Tuhanmu ada berapa King? Oke. Signalnya merah sih, jadi nggak nyambung omongannya. King. Iya bang kok merah saya punya ini, makanya enggak jelas suaranya nanti putus-putus. Ya makanya kagak nyambung kalau gua ngomong lu nggak nyambung.
Iya. Dalbo gimana ini kalau nggak nyambung? Cari dulu lokasi-lokasi yang baik, ya. Coba cari dulu. Ini cari bukan dulu. di Jawa, Bang. Cari dulu supaya. Kalau di Jawa itu cari dulu. Ini tempatnya pelosok saya. Oh. Cari dulu. Kalau ada pohon mangga ya itu pohon mangga dibiarin aja, jangan ditebang. Ya udah. Sambut dulu, sambit dulu tuh. Bang Dalbo, gue pengen minum dulu nih. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa yang tidak ingin disampaikan, Bang? Enggak ada, Pak. Silakan. Aku Runda semua atau pada Sugi Bang Kores? Enggak, Pak. Abang ini Kristen apa Muslim? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Kamu mabok ya? Enggak. Kenapa? Kamu mandi lumpur aja di bawah. Orang nggak ngomong tadi orang itu. Itu tadi yang ngomong tuh Pak Palopo itu yang ngomong tadi yang jawab. Hah? Bukan Bang, saya mut. Bukan Pak Palopo. Iya. Kalau begitu gue dong tadi yang ngomong. Sa. Gara-gara kau Bang Andi. Kalau mau balas sama Pak Desugi. Kan cuma ada papan tulis. Iya, gimana Bang Andi? Satu kali dia tulis 3. Nah, iya. Dia bilang angka 3 itu berapa? Pertanyaannya Ya, 3, isinya 3. Ditulisnya sekali. Nah, itu. Tapi cakupan muatannya ya 3 angka, 3 pribadi di sana. 1, 2, 3. Kenapa harus mati dalam keadaan muslim? Masya Allah. Zalikal fawzul azim. Karena itu adalah kemenangan yang agung. Ini Akhi Sugi mana? Dia kok tidur dari tadi ya? Tahu nggak saya beri judul di YouTube Bang Juma? Oten dilarang nonton, nanti kena tabok sama Bang Juma. Wih, ada Al Pacino nih, pemain bola. Al Pacino pemain bola apa pelukis? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan lewat. Mohon maaf nih, dari tadi saya nyimak nih Bang, dari sekian ribu ini 2.500 viewer. Saya ingin bertanya nih, mungkin ada teman-teman Nasrani, Katolik, Kristen. Kagak ada orangnya Bang. Baca di ke host. Ada dari 2.000 sekian ini pasti ada Bang. Nanti biar mereka yang jawab. Nggak ada di atas Bang. Mereka. Gak apa-apa. Unek-unek. Titik pertanyaan supaya teman Oten di bawah itu mencari jawaban. Betul. Iya Bang, benar. Maksud saya gitu Bang. Jadi gini, menurut cerita versi Kristen ya, Katolik ya, pada saat Yesus disalibkan itu, Yesus sempat mengucapkan kalimat LL lama sabatani, yang artinya Tuhan jangan engkau tinggalkan aku. Nah, di sini Yesus dinyatakan sebagai Tuhan. Terus dia meminta tolong kepada Tuhan yang mana gitu. Yang mana Tuhan itu yang dia maksudkan?
Itu pertanyaan saya bang, hanya itu aja. Mungkin teman-teman Katolik Kristen bisa menjawab itu. Monggo mereka naik aja. Begini Pak Al Pacino, itu sering ditanyakan dan jawabannya variatif. Tapi yang sering kami dengarkan jawabannya adalah itu dia hanya mengutip Mazmur 22 nomor 2. Betul ya Bang Juma? Siap 86,3 geser ke kanan. Lanjut. Nah, itu sering jawabannya mereka Bang. Dia dalam keadaan manusia berdoa kepada Tuhan yang adalah roh. Tapi yang paling gue sering dengar tuh dia hanya mengutip Mazmur 22 nomor 2. Gitu. Tapi salah itu Bang Andi. Tidak cambung. Karena di data selanjutnya oknum tersebut teriak siang dan malam. Sementara Yesus cuma sekali teriak, itu pun sore. Malamnya kapan dia teriak? Gimana mau teriak lagi kan udah dikubur. Udah dikubur. Kenapa harus mati dalam keadaan Muslim? Zalikal fawzul azim. Karena itulah kemenangan yang agung. Kaget ombak, langsung turun dia. Gara-gara dengar suaraku hilang dia langsung. Kaget orang. Lalu kemana ke mereka yang mati tidak dalam keadaan Muslim, Bang Suma? Neraka luas. Jahannam khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala, kekal di dalamnya selamanya. Menyala daripada sepak ke neraka. Sepak pelok namang kepet. Ada anak rantau. Anak rantau selamat pagi. Anak rantau. Oh ya, tadi juga saya ingin kabari juga Bang Andi, ada teman kita juga dari Bang Firman ya. Bang Firman juga tadi memberikan bantuan untuk teman yang tadi yang sunat itu. Masya Allah, barakallah fik. Ya, jadi kita mudah-mudahan beliau bisa dengan gerobak bisa menjual, kemudian gerobaknya ini nanti jualan sepatu atau jualan baju batik lah ya. Betul. Bisa Bang ya? Insya Allah bisa lah. Ada juga nih anak Pak Ahmad. Kok betul sih Bang? Mana ada gerobak jualan? Jualan sepatu. Siapa tahu model baru kan. Pak Ahmad 300.000. Terus ada juga yang nggak bisa transfer langsung 100.000. Katanya gagal terus dari BCA-nya, terpaksa melalui rekening saya. Saya belum transfer ulang 100.000. Saya utang sama MCI 100.000. Nanti saya segera laksanakan sesudah ini. Baik Pak Narantau, selamat datang kembali di Komal kami. Gimana Pak Narantau, sudah diposisikan otak pada tempatnya? Wush, kencang kali tuh. Setelah mengalami pergeseran sedikit ke kiri 2 cm. Jangan, nggak boleh begitu, kencang kali kau itu ya Theodor. Silakan Pak Narantau kembali apa yang ingin Anda sampaikan, antara 50 dan 50 atau dengan mahkamah kuburan. Silakan Pak Narantau. Oh, ini mahkamah kuburan. Iya. Oh. 50% ini. Jadi mahkamah kuburan itu selalu rapat di sana antara Tuhannya dengan iblis. Tapi yang menentukan masuk surga dan neraka dia sendiri gitu loh. Jadi orang yang bersidang dia yang menentukan gitu loh maksudnya. Hebat kan mahkamah kuburan itu. Bagaimana Nak Rantau? Ada perubahan? Terima kasih. Dengar atau tidak? Jawabannya bagus sekali ya Pak Narantau. Betul ya, sangat berdata. Dengar ke tidak Bang Andi? Kenapa yang duduk di situ selalu tidak ada suara ya? Anak rantau ini kalau nggak salah dia dari Timur Leste ya? Timur Leste ya Bang? Semuk bolok Bandi. Oh iya. Soalnya sambil duduk di situ sambil ini peluk es balok.
anak rantau. Bagaimana bang? Iya bang. Suara lu. Emang gua terkecoh 2 kali. Anak rantau. Kenapa harus pingsan Islam? anak rantau? Kok pingsan? Kayaknya lain deh. Jadi teman-teman masih ditunggu ya kontribusinya kepada mualaf kita. Doakan supaya agar bisa besok hari Senin ya Yosafat Gea itu bisa disunat dengan selamat. Soalnya udah gede banget loh gitu loh. Ya. Nah, habis itu kan nggak selesai sampai di situ karena usahanya dia tinggal. Ya, kita berikan dia semacam respon semangat lah begitu ya. Ibarat kata dia jangan dikasih ikan gitu loh, dibelikan pancing biar dia ke laut nyari gitu, kira-kira gitu. Mbak Tita, selamat pagi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau sebelumnya perkenalan dulu pak. Nama Kristen saya Sidik Arnoldus Jamun. Nama mualaf saya Muhammad Sidik. Muhammad Sidik, Masya Allah. Masya Allah. Sidik, saya berasal dari NTT pak, Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Manggarai. Allahu Akbar, Masya Allah. Sidik mantap. Kapan mualafnya bang? Udah lama? Saya mualaf pas saya umur 23 tahun pak. Oh 23 tahun. 23 tahun ya betul. Sekarang udah 22? Sekarang 28 pak. Oh kirain berkurang setahun. Nambah 5 tahun ya. Ini saya lihat saya dengar dari tadi ini kayaknya seru banget ini. Kenapa? Soalnya Pak Sidik kenapa? Kenapa? Dan kenapa Anda mualaf? Saya pengen alasan saya mualaf dulu karena gini pak. Awal saya mualaf itu karena pertama dari lingkungan saya dulu kan isinya di perantauan isinya itu muslim semua pak. Oh. Dan saya juga tidak pernah ke gereja pak. Itu pun ke gereja cuma setahun sekali pak. Jadi saya mikir gini, saya pengen ibadah tapi saya tidak tahu kemana gitu karena gereja jarang ada gitu pak. Sekalipun ada tapi jauh gitu. Setelah saya mikir-mikir gimana kalau saya masuk Islam aja biar saya bisa sholat tiap hari gitu. Iya. Jadi sebelum saya masuk Islam dulu, saya belajar tentang ajaran Islam seperti apa. Setelah saya tahu kebenarannya, alhamdulillah saya ambil keputusan untuk masuk Islam. Tapi sempat belajar Kristen juga? Kristen dulu paling belajar waktu sekolah aja, waktu SD, waktu SMP, SMA gitu belajar. Tapi saya agak bingung pak tentang ketuhanannya setelah saya tahu ajaran Islam itu. Saya agak bingung gitu. Iya. Saya agak memang orang tua saya masih Katolik sampai sekarang, bapak, mama, terus adik-adik saya masih Katolik. Tapi setelah saya pelajari tentang Islam, di situ saya menemukan kebenarannya. Dan saya bingung tentang ketuhanan di agama saya sebelumnya, Pak. Karena di agama saya sebelumnya di sana mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya belajar Islam, di situ saya baru sadar bahwa kenapa mereka bilang Yesus itu Tuhan, sedangkan di malam terakhir sebelum Yesus itu disalibkan, dia berdoa di gunung. Saya agak lupa di gunung apa itu namanya. Dia berdoa. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, lalu dia berdoa kepada siapa? Getsemani, Bang. Getsemani. Iya betul, di Taman Getsemani. Ya di Taman Getsemani betul. Salah maaf. Di Taman Getsemani. Nah, di situ saya
mikir gitu, kalau memang Yesus itu Tuhan, lalu Yesus itu berdoa kepada siapa pada malam itu? Ya kan sederhana menjawabnya itu, Bang. Nah, Tuhan mereka kan memang 3. Jadi kalau satu berdoa kepada yang satu, ya itu biasa aja. Saya tahan ketawa nih, Pak. Iya kan? Tuhan mereka 3, dan 3-3-nya mereka anggap itu satu. 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang bersaksi di surga. Kan 3. Waduh. Jadi kalau saat di dunia ada yang ke bumi, ya yang di bumi ini berdoa kepada yang di surga, ya biasa aja ya. Jangan bertanya, karena kata mereka itu tidak bisa diterima oleh akal, karena Tuhan itu tidak punya batas. Akal punya batas, makanya akal kita nggak bisa menelaah itu. Imani aja. Lucunya gini Aki, di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7, supaya tidak ketahuan Tuhannya 3, ditambah ayatnya Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Padahal kalau kita lihat teks aslinya di situ, sebab ada 3 yang bersaksi. Supaya tidak ketahuan Tuhannya 3, ditambah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Wah, pinter mereka nambah-nambah. Makanya kalau kita lihat ayatnya itu yang terjemahan baru itu kan ada tanda kurung itu di situ tuh. Nah itu, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Dikurungin itu, tambah-tambah. Parah mereka. Orang Tuhannya 3 kok ngaku satu, makanya perlu ditambah dalam kurung. Lanjut. Pak Sidik, di samping dari konsep ketuhanan ada yang lain lagi Pak, yang mengguncang iman sehingga memutuskan memeluk Islam. Selain itu, tas hati tak ada Pak, ada Pak. Apa Pak? Cowok. Itu nama akun aja Pak, nama asli saya Muhammad Sidik Pak, nama. Apa lagi Pak? Ada lagi Pak, tentang kitabnya Pak. Setelah saya pelajari agama Islam dulu, ada seorang guru ngaji, dia bilang ke saya bahwa kitabnya agama Islam itu cuma satu, dan itu tidak pernah diganti semenjak diturunkan, tidak pernah diubah-ubah, isinya tetap sama sejak pertama diturunkan sampai hari ini gitu. Nah, sedangkan Anda percaya begitu aja apa langsung membuktikan? Kalau kitabnya Islam nggak pernah berubah? Saya langsung percaya gitu aja karena saya dengar juga dari ustadz itu mengatakan hal yang sama Pak. Nah terus di situ saya mikir, loh kok di agama saya Alkitabnya ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru ya. Jadi di situ saya mikir kok macam perangkat handphone gitu bisa diperbarui gitu loh Pak. Mantap. Jadi gini Bang, untuk membuktikannya itu mudah. Coba didengarkan orang baca surah Al-Fatihah di Afrika, lalu kita cek Al-Fatihah di Indonesia, kita cek Al-Fatihah di Amerika, kita cek Al-Fatihah di Australia. Sama enggak? Sama Pak. Sama semua, nggak ada bedanya. Itu buktinya Al-Quran nggak berubah-ubah. Coba Bible Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Orang Afrika gimana bacanya, orang Amerika gimana. Jangankan begitu antar negara, antar versi aja udah beda-beda dia Bang. Versi AYT, Celeber, Indonesia Literal, King Version, waduh, udah beda-beda isinya. Loh mana? Betul ya, betul. Oh iya. Justru dari situ yang tambah menguatkan saya untuk masuk Islam dulu Pak. Masya Allah. Walaupun sebelum sempat bertengkar dalam keluarga, sempat ribut besar Pak. Karena di tempat saya di NTT itu agamanya sangat fanatik sekali, sangat kuat sekali Pak. Agama Katolik.
Hai Sidik. Dulu waktu Karisteng baptis itu fungsinya apa? Kristen bukan Karisteng. Logat. Logat Makassar, Karisteng. Oke. Kalau orang Nias, Kriste. Nggak bisa N dia, Kriste. N-nya hilang. Ketipek. Menurut yang saya dapat ya Pak, ya kalau salah mohon dikoreksi. Kalau menurut yang saya dapat itu baptis itu kan dalam agama Katolik itu kan namanya sakramen ya Pak. Saya juga kurang tahu apa yang dimaksud dengan sakramen. Itu wajib diterima oleh seorang Katolik gitu. Itu pembaptisan. Nah ya fungsinya apa itu? Sebagai apa? Sebagai apa ya? Kalau dalam Islamnya itu semacam apa ya? Untuk mengesahkan dia sebagai seorang penganut agama tersebut gitu. Ikrar. Iya betul Pak. Itu sebagai tanda penyatuan ya hidup baru sebagaimana Kristus gitu loh. Itu sebagai tanda itu. Mensucikan diri nggak itu? Iya. Cuma di pertobatan Bang Kores. Intinya pertobatan gitu. Kalau saya dulu Pak, gini Pak. Sudah. Saya dulu pas dibaptis itu cuma dipercikin pakai air. Setelah dibaptis itu kan ada sakramen lagi berikutnya, sakramen pertobatannya itu mengaku dosa. Jadi baptis itu apa? Pelantikan. Ya semacam begitulah kalau bahasa ininya. Kan dosa sudah ditebus sama Yesus katanya. Ngapain kita mengaku dosa kan? Baik Pak Pandi, bentar dulu. Terima kasih Pak Tita atas pemaparannya yang baik ya. Memang kita selalu sebagai seorang mualaf untuk selalu setia istiqomah, karena betul satu kesalahan kita di dalam Kristen Tempo dulu adalah memaparkan bagaimana konsep ketuhanan kita. Apapun itu Kristen itu bersumber dari KTP, yaitu Kristen titipan Paulus. Demikian sebelum kita sambut. Lah tamunya mana? Masuk. Brutal. Oh, Akhi Theodor, apa? Ya. Baptis itu apa jadi baptis itu? Dibantu ini Akhi Sidik. Pengukuhan diri untuk menjadi salah satu dari warga Kristus. Itu yang tepat. Oh. Lo tamunya kemana tadi? Bukan itu Muslim. Atau sebagai tanda dia lahir baru boleh. Iya. Jadi memang Kristen itu bersumber dari KTP ya. Saya ulangi, bersumber dari KTP, yaitu Kristen titipan Paulus. Demikian, terima kasih. Oke, teman-teman, tadi di bawah ada yang bertanya secara berulang terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan sunat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jadi kalau misalnya Allah menciptakan hambanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta kemudian tanpa kulub, itu tidak perlu dipertanyakan. Kenapa kemudian dia bisa lahir tanpa kulub? Ya karena itu Allah yang melakukan. Ya. Apakah kemudian ketika, mohon maaf ini, ada orang yang lahir tanpa kuping, ada orang yang lahir dalam keadaan tanpa tangan, atau orang lahir dengan bibir pecah? Apakah di situ ada gunting? Kan tidak ada juga. Ada kemudian gunting yang menggunting telinga di dalam rahim, kan nggak ada. Ada kemudian silet yang membelah bibir orang tersebut, kan nggak. Jadi memang dalam keadaan seperti itu Allah katakan innama amruhu ita arada syai'an ayyakula kun fayakun. Allah menghendaki, Allah menginginkan kejadian itu seperti itu adanya, maka itulah yang terjadi. Kita dicipta dalam keadaan sempurna, itulah yang terjadi. Apa sulitnya kira-kira?
Kalau ada orang dicipta tanpa ayah, tanpa ibu, ada orang dicipta tanpa ibu, ada orang dicipta tanpa ayah, apa sulitnya bagi Allah? Orang dicipta tanpa kulub yang hanya 2 cm, 1 cm itu apa sulitnya bagi Allah? Sementara menciptakan yang utuh dan sempurna aja Allah bisa, apalagi menciptakan dengan sedikit meniadakan dari apa yang Tuhan ciptakan secara sempurna itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanyai, kenapa engkau menciptakan seperti itu? Jadi itu bukan masalah besar dan bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Orang lahir tanpa jari satu bisa, orang lahir tanpa kaki bisa, bahkan ada orang lahir tanpa kedua kakinya ada. Ada orang lahir tanpa biji mata ada orang lahir kemudian tanpa tangan ada. Masa tanpa kulub aja nggak boleh? Karena kata Rasulullah, salah satu kemuliaan berkat yang Tuhan berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan tanpa kulub. Ada juga orang lahir tanpa leher seperti bom-bom, ya kan? Tapi kan kita tidak perlu tanya kenapa kemudian orang itu dicipta dengan keadaan bukannya seperti tanpa anu si bom-bom. itu karena Allah yang mau. Jadi kita tidak jadikan sebagai sandaran. Oh, kok bisa ya? Itu alasan aja. Buktinya beliau tidak disunat. Hanya kakeknya kemudian merayakan selayaknya umat Islam yang lain, orang Arab yang lain. Orang Yahudi mana ada yang kemudian diberitakan mereka disunat beramai-ramai? Enggak ada. Begitu mereka menjadi pengikut Nabi Musa, mereka disunat. Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bersunat. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak disunat? Ya karena beliau itu tadi dalam keadaan lahir sunat sudah disediakan oleh Allah. Jadi sederhana itu ya. Yang bermasalah itu kalau lahir tanpa kepala ya. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Dazuma untuk pemaparan yang begitu rapi dan epik. Sama-sama. Lahir tanpa leher aja bisa kok. Mantap. Jadi walaupun saya tidak ada di atas, saya lagi sedang jadi Roh Kudus ini izin. Jadi saya Ini apa pula ini? narasi tadi yang dibawa Bang Zuma untuk membuktikan, silahkan googling ya, orang-orang yang lahir, diketik aja orang-orang yang lahir tanpa kulub. Nah, itu muncul semua itu ya, bayi yang lahir banyak itu. Musa tidak ini, Musa lahir dalam keadaan sunat. Iya banyak. Ini nih, saya sebutkan menurut